Goku dan Vegeta baru saja pulih dari pertempuran luar biasa melawan Moro, sang pemakan planet. Kini mereka telah mencapai kekuatan para dewa. Goku Ultra Instinct dan Vegeta akan menjalani sebuah latihan baru bersama Beerus yang membuatnya akan menjadi semakin kuat. Namun di sudut galaksi yang gelap, di sebuah stasiun luar angkasa yang usang, bangkitlah bayangan dari masa lalu yang tragis. Dia adalah Granolah, satu-satunya yang selamat dari bangsa Cerulean, bangsa yang dimusnahkan oleh armada Frieza dan para Saiya 40 tahun lalu. Selama 4 dekade, ia hanya mengenal satu hal yang ia tanam di dalam hatinya, dan itu adalah balas dendam. Granolah menemukan Dragon Ball di planetnya dan dengan satu permohonan yang mengubah takdir, ia menginginkan kekuatan untuk balas dendam dan menjadi petarung terkuat di alam semesta. Kini dengan mata kanannya yang tajam dan kekuatannya yang tidak tertandingi, Granolah mengarahkan pandangannya ke dua Saiya yang tersisa, Goku dan Vegeta, yang ia yakini adalah bagian dari musuh bebuyutannya. Pertarungan yang akan datang bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang kebenaran, pengkhianatan, dan warisan kelam yang menghubungkan Frieza, bangsa Saiya, dan Bardock. Nah, siapakah yang akan bertahan ketika dendam di masa lalu bertemu dengan takdir yang telah ditetapkan? Baiklah, ini dia alur cerita dari Granolah The Survivor Saga. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Jako bergabung dengan petugas patroli lain bernama Kalamis untuk mengunjungi penjara galaksi, di mana mereka pergi ke blok sel tempat para anggota Saganbo yang masih hidup ditahan. Kalamis bertanya kepada Yunba apakah ia tahu sesuatu tentang sinyal SOS yang berasal dari kawah di bumi setelah kematian Moro. Yunba menjawab, jika dirinya tidak tahu. Zhao Yogi angkat bicara, memarahi mereka karena telah menghancurkan 73 makhluk yang mereka curi yang dipenuhi dengan data dan mengubah ia menjadi senjata yang sangat hebat. Kalamis tidak peduli dan ia justru bersyukur jika senjata mematikan seperti itu telah musnah. Yunba kemudian bertanya apakah 73 benar-benar sudah dihancurkan ketika Jako berasumsi bahwa 73 pasti telah lenyap karena tidak ada lagi jejak Moro yang tersisa. Yunba mulai tersenyum. Ia menyebut mereka bodoh karena tidak memastikannya dengan benar. Kalamis dan Jako pun segera menuju bumi. Sesampainya di sana, mereka mencoba mencari 73, tetapi tidak dapat menemukannya. Karena dua alien asing telah menemukannya terlebih dahulu dan meletakkan kepala 73 ke dalam sebuah wadah khusus. Dirasa sudah aman, kedua alien asing itu segera pergi meninggalkan bumi. Beberapa bulan kemudian, di luar angkasa yang jauh dari bumi, seorang petugas mendekati tuannya yang bernama Goichi untuk menyampaikan informasi bahwa data dari 73 telah disalin ke semua unit mereka. Ternyata, 73 sebelumnya telah dicuri dari Goichi oleh Saganbo bersama anak buahnya. Tetapi sekarang telah berhasil mereka bawa kembali dan kini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Gembira dengan berita ini, Goichi percaya bahwa sekaranglah waktu yang tepat untuk menguasai alam semesta. Tak lama setelah itu, di kapal lain, Granolah yang dibantu oleh asistennya yang bernama Oatmeal dengan cepat mendekat dan menaiki kapal utama Goichi. Oh iya guys, Oatmeal sendiri adalah kecerdasan buatan yang memberikan informasi pada Granolah saat bertarung, dan ia berada di lensa matanya Granolah. Granolah mampu mengalahkan para penjaga yang dikirim untuk menghadapinya. Goichi memerintahkan agar unit mereka yang dikenal sebagai prajurit Oji dilepaskan untuk menghentikan Granolah. Namun sekali lagi, Granolah dengan mudah mengalahkan para prajurit Oji yang bukan tandingannya. Granolah kemudian memasuki ruangan lain. Ia akhirnya menemukan targetnya dan itu adalah 73. Granolah teringat kilas balik ke masa ketika bangsa Seiya yang belum musnah masih menjadi anak buah dari Frieza. Mereka semua datang menyerang planet tempat tinggalnya. Saat Granolah melarikan diri dari sejumlah kera besar, ia melihat begitu banyak bangsanya yang tewas akibat serangan invasi dari pasukan Frieza. Granolah kecil berhasil masuk ke gereja yang terbengkalai, tetapi begitu ia berhasil masuk ke dalam, seekor kera besar muncul melalui langit-langit yang rusak. Granolah seketika terkejut dan terbangun di dalam pesawatnya. Granolah berhasil mencuri 73 dan sekarang sedang pergi menuju ke pangkalan Hitter. Granolah berbicara dengan Oatmeal di sepanjang jalan. Oatmeal bertanya apakah ia masih membenci pasukan Frieza meskipun Frieza telah tewas bertahun-tahun yang lalu. Granolah mengiyakan pertanyaan tersebut. Oatmeal lanjut bertanya, mengapa Granolah terus terobsesi dengan mereka? Granolah menjelaskan,
bahwa obsesinya berasal dari bangsa Seiya yang membantai rasnya, yakni bangsa sereal. Dan fakta bahwa bangsa Seiya sendiri dilaporkan telah musnah oleh sebuah meteor membuat Granola kehilangan kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada bangsa Seiya. Dan itu membuat ia merasa sangat kesal. Sementara itu, di planet Virus, Goku menangkap ikan oracle sehingga Whis dapat menyuntikkannya dengan beberapa vitamin untuk membuat ikan oracle tertidur karena insomnianya. Whis menjelaskan bahwa ketika ikan oracle menderita kurang tidur, itu adalah pertanda buruk untuk masa depan. Goku dan Whis kembali berlatih dengan Goku yang sekarang dapat menggunakan Master Ultra Instinct sesuka hatinya. Namun meski Goku mengerahkan segala kemampuannya, ia masih terbukti bukan tandingan dari Whis. Di bawah, Vegeta yang menonton bertanya kepada Beerus apakah Whis sedang menggunakan Ultra Instinct, tetapi Beerus mengatakan bahwa malaikat selalu dalam kondisi Ultra Instinct. Saat Whis terus bertarung dengan Goku, Whis mengatakan kepada Goku bahwa mencapai Ultra Instinct bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya titik awal saja. Karena Whis memiliki tingkat kontrol yang lebih besar dari Merus, dan Daishinkan memiliki tingkat kontrol yang lebih besar dari Whis, maka Goku berada di titik terendah di antara mereka. Ucapan dari Whis tentu membuat Goku menjadi lebih bersemangat. Di bawah, Beerus bertanya, apakah Vegeta berencana untuk menguasai Ultra Instinct juga? Vegeta mengungkapkan bahwa Ultra Instinct tidak cocok untuknya. Beerus kemudian menyebutkan bahwa mungkin ada cara lain baginya untuk tumbuh lebih kuat. Karena Ultra Instinct bukanlah satu-satunya teknik para dewa. Karena Ultra Instinct hanya teknik khas milik para malaikat. Dan faktanya, para dewa penghancur menggunakan teknik lain yang lebih cocok dengan mereka. Vegeta lalu bertanya, teknik apa itu? Namun Beerus menolak untuk memberitahunya. Beerus memberitahu Vegeta bahwa ia akan pergi latihan, dan jika Vegeta melihat sesuatu, maka Vegeta bebas untuk menirunya. Itu pun jika Vegeta bisa meniru teknik tersebut. Di tempat lain, Granola berhasil mencapai markas Hitter dan menyeret 73 bersamanya menuju pintu masuk. Di sana, ia berbicara dengan Elec, pemimpin para Hitter, dan menyerahkan hadiahnya. Setelah menerima pembayaran, Granola bertanya, apa yang akan Elec lakukan pada 73? Elec mengatakan bahwa ia hanya ingin mendapatkan informasi karena ia percaya orang yang memiliki informasi terbanyak akan menguasai seluruh alam semesta. Elec memberitahu Granola bahwa saat ini ia tidak memiliki pekerjaan lagi untuk Granola dan memberitahunya bahwa Frieza telah dihidupkan kembali. Karena Granola sangat ingin sekali mendapatkan kesempatan untuk membalaskan dendamnya, Granola memaksa Elec untuk memberitahu di mana Frieza berada. Meskipun Elec sudah mengatakan bahwa Frieza sudah jadi lebih kuat dari sebelumnya, dan Granola memiliki sedikit peluang menang melawannya, Granola terus memaksa Elec. Merasa tindakannya keterlaluan, Gas segera menyerang dan menahan Granola. Elec mengatakan bahwa untuk menghadapi Frieza akan membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang. Dan Granola harus menunggu waktu sampai mereka siap membantu, karena pasukan Frieza juga membuat mereka cukup kesulitan untuk bergerak. Granola setuju untuk menunda semuanya sampai saat itu, tetapi ia bersumpah kepada Oatmeal bahwa dirinya akan membalaskan dendamnya terhadap Frieza. Setelah Granola pergi dan lepas landas, Elec berbicara dengan keluarganya. Ia mengatakan bahwa mereka akan berada dalam masalah besar jika Granola melampaui kekuatan Gas yang terkuat di keluarga mereka. Elec bermaksud agar Frieza mengalahkan Granola, dan ia juga akan menggunakan 73 untuk menemukan Zuno, orang yang memiliki banyak informasi. Dalam perjalanan, Granola mengakui bahwa ia masih belum cukup kuat untuk melawan Frieza, tetapi bersumpah untuk menjadi lebih kuat dari siapapun. Kembali ke planet Virus, ikan oracle yang sedang tidur berbicara dalam tidurnya. Ia mengatakan bahwa keseimbangan di alam semesta 7 sedang bergeser, dan kesatria terkuat di alam semesta akan segera bangkit. Granola tiba di planet asalnya yang sekarang dihuni oleh para Sugarian. Para Sugarian memperlakukan Granola dengan sangat baik seperti salah satu bagian dari mereka. Tetapi Granola menolak untuk tinggal di kota mereka
karena ia merasa planet itu sekarang milik para Sugarian. Meski jauh di lubuk hatinya, Granola hanya tidak ingin mengganggu keharmonisan dari para Sugarian dan lebih memilih untuk menjauh dari mereka. Granola sekarang tinggal di pegunungan dengan pemandangan kota bekas milik bangsa Serelian yang sekarang sudah hancur. 40 tahun sebelumnya, planet itu hancur setelah sekelompok bangsa Sia yang dipimpin oleh Bardock menyerang. Setelah itu, para Hither muncul dan membangun kembali planet itu sebelum akhirnya menjualnya kepada para Sugarian yang sebelumnya telah kehilangan planet mereka sendiri karena bencana yang tidak diketahui. Sementara itu, Virus menanyai Vegeta tentang bagaimana sejarah bangsa Seiya yang sudah menghancurkan banyak planet dan sifat mereka yang suka sekali dengan pertarungan. Vegeta tidak mengerti hubungan antara masa lalu bangsanya dengan mempelajari teknik yang digunakan oleh para dewa kehancuran. Virus memamerkan kekuatannya dan menghancurkan planet lain, lalu memberitahu Vegeta bahwa jika ia tidak bisa melepaskan dosa-dosa bangsanya, maka Vegeta tidak akan pernah bisa menggunakan kekuatan dewa penghancur. Ya, di sini Virus dapat merasakan keraguan dalam diri Vegeta. Selain penyesalan atas kejahatan yang sudah dirinya lakukan, Vegeta merasa bersalah atas semua dosa yang sudah dilakukan bangsanya. Hal yang dirasakan Vegeta tentu wajar ya guys, mengingat Vegeta adalah pangeran bangsa Seiya dan ia merasa semua dosa bangsanya harus ia tanggung sendirian. Virus selalu mengungkapkan kepada Vegeta bahwa dialah yang menyuruh Frieza untuk menghancurkan planet bangsa Seiya, menyebabkan Vegeta marah dan menyerang Virus. Virus dengan mudah menghindari serangan Vegeta sebelum menyerangnya dengan Hakai, menghancurkan sebagian armor Vegeta. Setelah Vegeta dikalahkan oleh Virus, Virus memberitahu Vegeta bahwa kekuatannya yang tidak terbatas berasal dari fokusnya pada kehancuran. Dan untuk tumbuh lebih kuat, Vegeta harus membangun kembali dirinya dari awal, karena sebelum penciptaan akan ada kehancuran. Di pangkalan Hither, Elec menggunakan 73 untuk menggali informasi dan akhirnya mereka semua mengetahui tentang bola naga. Teringat bangsa Namek, Elec menyebutkan bahwa ada satu orang Namekian bernama Mona Ito yang masih hidup dan tinggal bersama Granola. Kembali ke planet Sereal, Granola tiba di rumahnya dan bertemu dengan Mona Ito. Selama percakapan, Mona Ito menasehati Granola untuk tidak membalaskan dendamnya kepada Frieza karena Granola tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Granola berencana untuk menggunakan bola naga milik planet Sereal untuk mengabulkan permintaan akan kekuatan. Tetapi ia tahu bahwa itu tidak dapat dilakukan karena ia membutuhkan bola naga kedua untuk memanggil naga tersebut. Mona Ito sekali lagi menasehati Granola untuk menikmati hidup yang dimilikinya saat ini dan melupakan balas dendamnya. Granola pun dengan berat hati setuju. Namun saat malam tiba, Granola yang sedang menonton TV mengetahui dari berita bahwa bola naga kedua telah ditemukan oleh seorang anak laki-laki dan saat ini sedang dipelajari di sebuah gedung penelitian. Dengan menyamar, Granola menuju ke kota. Ia menyelinap dan mencuri bola naga tersebut sebelum melarikan diri kembali ke pegunungan. Di sana, Granola memanggil naga pengabul permintaan yang bernama Toronbo dan menyatakan bahwa dirinya ingin menjadi kesatria terkuat di alam semesta 7. Setelah meminta Toronbo untuk mengubahnya menjadi kesatria terkuat di alam semesta, Granola segera mengetahui bahwa keinginan itu tidak dapat diwujudkan dengan mudah. Meskipun Toronbo mampu meningkatkan kekuatan Granola, ia tidak dapat meningkatkan kekuatannya melebihi potensi terpendamnya. Kecuali Granola menyetujui suatu syarat tertentu. Granola yang bersedia melakukan apapun untuk mencapai tujuannya mengalahkan Frieza tentu menerima syarat tersebut. Di planet Virus, Vegeta terus berlatih, mencoba menghancurkan batu kecil menggunakan Hakai, tetapi malah menghancurkannya dengan ledakan energi Ki biasa. Mengancam Vegeta karena melakukannya dengan salah.
Virus menjelaskan tekniknya dan menunjukkan metode yang benar, menciptakan ledakan besar dan merusak. Goku yang berlatih dengan Whis bertanya pada Whis siapa di antara dirinya dan Vegeta yang akan menjadi yang terkuat di alam semesta. Namun Whis mengatakan bahwa mungkin tidak ada yang akan menjadi yang terkuat di antara mereka, tetapi justru orang lain. Ikan Oracle kemudian terbangun dan menyatakan bahwa kesatria terkuat di alam semesta akan segera bangkit. Vegeta mendengar ucapan ikan Oracle. Ia muncul di depan Goku dan Whis, menunjukkan kemampuan Hakai dengan menghancurkan kerikil kecil, sambil mengatakan bahwa ia akan segera menghancurkan hal-hal yang jauh lebih besar. Kembali ke planet sereal, Toronbo telah pergi, meninggalkan Granola sendirian dengan rambut yang telah tumbuh jauh melewati bahunya. Setelah menguji kekuatan barunya, Mona Ito merasakan getaran energi dan setelah menyadari jika bola naga telah menghilang, ia pergi menemui Granola. Granola menjelaskan bahwa ia telah menggunakan bola naga untuk menjadi kesatria terkuat di alam semesta dan kini dirinya merasa mampu mengalahkan Frieza. Mona Ito merasa khawatir sekaligus marah dengan keputusan Granola. Meskipun ucapan Mona Ito tidak digubris karena Granola segera pergi menemui Elec untuk menanyakan lokasi Frieza. Di dalam pesawatnya, Granola sedang memotong rambutnya, sementara Whis menggunakan tongkat malaikatnya untuk mengawasi Granola, sambil mengatakan bahwa hal ini dapat menyebabkan kekacauan. 2 hari kemudian, Granola tiba di markas Hitter. Ia menuntut agar diberitahu di mana lokasi Frieza berada. Kesal dengan kedatangan Granola yang mengganggu pestanya, Elec meminta Oil untuk mengusirnya, tetapi Granola menggunakan sedikit kekuatannya untuk mendorong Oil melayang mundur ke arah dinding. Karena ingin melihat seberapa kuat Granola sekarang, Elec menyuruh Oil untuk melawannya. Pertarungan itu terbukti berat sebelah karena Oil tidak dapat meneratkan satu pukulan pun, begitu pula rekannya Maki yang ikut dalam pertarungan. Ketika Gas berniat bergabung dalam pertarungan, Elec menghentikannya. Elec mengatakan kepada Gas bahwa ia tidak perlu ikut bertarung. Merasa puas dengan kekuatan Granola, Elec meminta Granola menjelaskan dari mana ia mendapatkan kekuatan yang luar biasa itu. Awalnya Granola menolak, tetapi setelah Elec memaksanya, Granola dengan enggan menjelaskan kepada keluarga Hitters bahwa ia menggunakan bola naga. Elec menyatakan bahwa ia berpikir demikian dan membenarkan kecurigaannya bahwa planet sereal memiliki bola naga sendiri. Elec kemudian menyuruh Granola untuk pulang terlebih dahulu karena mereka tidak tahu pasti lokasi Frieza yang sebenarnya dan mencari tahu hal seperti itu akan memakan waktu. Granola menerima alasan Elec dan meminta Elec untuk tidak membuatnya menunggu lama karena ia tidak punya banyak waktu lagi. Granola mengungkapkan bahwa ia telah mengorbankan hampir seluruh sisa hidupnya untuk mendapatkan kekuatannya ini. Dan sekarang, Granola hanya memiliki sisa umur 3 tahun lagi. Hal ini membuat keluarga Hitters menjadi terkejut karena Granola bertindak sejauh itu hanya untuk membalaskan dendamnya. Granola kemudian pergi, memberitahu mereka semua bahwa ia akan menunggu. Ketika keluarga Hitters makan malam, Elec membahas situasi saat ini. Ia percaya bahwa tidaklah bijaksana bagi Granola untuk membuatnya mengalahkan Frieza. Karena itu akan membuat Granola yang justru menjadi raja selanjutnya, dan posisi itu seharusnya menjadi milik mereka. Tidak ingin Granola menghancurkan pasukan Frieza, sebab Elec akan menjadikan pasukan Frieza sebagai pasukan miliknya kelak. Elec memutuskan untuk memakai Goku dan Vegeta. Berdasarkan data dari 73, Elec yakin jika Granola tidak akan mampu mengalahkan duet Seiya itu sendirian. Sebuah rencana yang ia rasa akan berhasil karena kebencian Granola terhadap bangsa Seiya yang telah menghancurkan kampung halamannya. Di planet Virus, Whis bertanya kepada Goku apa perbedaan mendasar antara dirinya dan para malaikat. Setelah demonstrasi singkat di mana Goku mendapati dirinya dipukul di kepala oleh tongkat Whis, Whis menjelaskan bahwa mereka selalu dalam keadaan Ultra Instinct, sedangkan Goku harus berubah untuk mengaksesnya. Goku kemudian menyadari bahwa ia harus belajar menggunakan Ultra Instinct dalam bentuk normalnya, yang mana Whis mengatakan kepadanya bahwa hal itu akan menghemat stamina Goku.
Dan Whis juga menyatakan jika perubahan Ultra Instinct hanya akan digunakan oleh Goku sebagai pilihan terakhir ketika Goku memang harus melampaui batasannya. Di sini kita ditekankan lagi ya guys, bahwa Ultra Instinct itu bukanlah sebuah perubahan bentuk, melainkan sebuah teknik yang dapat Goku gunakan bahkan meski dirinya dalam keadaan normal. Whis kemudian memberikan beberapa kata penyemangat terakhir kepada Goku dan Vegeta untuk menjadi lebih kuat karena sesuatu yang aneh baru-baru ini terjadi di alam semesta. Sementara itu, Granola kembali ke planet asalnya, planet sereal. Ia memutuskan untuk menunggu di dalam pesawatnya sampai ia mendengar kabar tentang lokasi Frieza dari Elec. Oatmeal bertanya-tanya apakah Mona itu akan baik-baik saja jika ditinggalkan sendirian. Tetapi Granola meyakinkan Oatmeal bahwa ia dapat mengawasi Mona itu dengan mata kanannya. Di markas para Hitters, Oil dan Maki bersiap untuk mengunjungi bumi, tetapi sebelum mereka pergi, Elec meminta mereka untuk mengunjungi Zuno agar dapat menemukan lokasi Goku dan Vegeta. Saat keduanya pergi, Elec berbicara dengan Gas yang menyuarakan keinginannya untuk bertarung dengan Granola sebelumnya. Elec meyakinkan Gas. Ia mengatakan kepadanya bahwa Elec yakin bahwa Gas dapat mengalahkan Granola, tetapi Elec tidak ingin skenario terburuk terjadi dalam rencananya. Elec lanjut mengatakan bahwa Gas adalah satu-satunya anggota keluarga yang dapat melampaui Frieza dan mengalahkannya. Dan waktu bertarung bagi Gas belumlah tiba. Elec meminta Gas untuk bersabar karena Elec akan menjadikan keluarga Hitter sebagai penguasa tertinggi di alam semesta. Beberapa minggu kemudian, Oil dan Maki mendarat di planet Zuno. Meskipun Maki merasa ide mencium Zuno itu menjijikan, Maki terpaksa melakukannya dan diberi 10 pertanyaan oleh Zuno karena ia menyukai wanita pemarah. Sementara itu, Goku dan Vegeta melanjutkan latihan mereka setelah mengalami kemajuan yang signifikan dalam waktu yang singkat. Beberapa waktu kemudian, Oil dan Maki akhirnya tiba di bumi dan mengunjungi Cici di rumahnya. Maki membuat sebuah karangan cerita. Ia meminta Goku untuk mengalahkan seorang penjahat dan menawarkan emas sebagai imbalannya. Cici yang memang sedang membutuhkan uang pun menerima tawaran dari Maki. Setelah menuju kapsul Corporation, Bulma menghubungi Goku dan Vegeta lewat tongkat Whis. Goku dan Vegeta segera merasa penasaran setelah mendengar bahwa penjahat tersebut konon adalah petarung terkuat di alam semesta. Setelah menyadari bahwa ia mungkin makhluk yang sama seperti yang disebutkan sebelumnya dalam mimpi Oracle Fish, keduanya setuju untuk membantu. Sebelum berangkat ke bumi bersama Whis, Beerus memberi Vegeta sebuah anting yang dapat melambangkan bahwa pemakainya dapat menggunakan Hakai. Tak lupa, Beerus juga menyuruh Vegeta untuk membuktikan bahwa teknik Dewa Penghancur jauh lebih kuat dari teknik Ultra Instinct. Tak ingin kalah, Whis menggambar simbol tanda tangannya di seragam milik Goku, seolah-olah teknik Ultra Instinct tidak akan kalah dari teknik Dewa Penghancur. Ada-ada saja kelakuan dari dua guru ini ya guys. Aduh. Di dalam kapsul Corporation, Maki mencuri radar bola naga tetapi menemukan bahwa mereka tidak menerima sinyal dari bola naga bumi. Oil mengingatkan Maki tentang apa yang dikatakan Zuno sebelumnya. Jika bola naga di bumi menjadi batu setelah digunakan, tidak seperti bola naga di planet sereal yang masih bisa digunakan. Goku dan Vegeta telah kembali ke bumi di mana mereka bertemu langsung dengan Maki dan Oil. Maki kemudian menawarkan untuk membawa keduanya dengan pesawat mereka. Setelah berpamitan dengan istri mereka masing-masing, Goku dan Vegeta pun pergi menuju planet sereal. Oil memberitahu Goku dan Vegeta bahwa akan memakan waktu 18 hari untuk mencapai planet sereal dan mereka dibebaskan menikmati fasilitas apapun yang ada di dalam kapal. Sementara Goku makan dan Vegeta terus berlatih di kolam renang, Maki menghubungi Granola. Ia mengatakan kepadanya bahwa mereka menemukan lokasi Frieza. Tetapi Frieza telah mengetahui tentang niat Granola yang akan melenyapkannya. Maki kemudian mengatakan kepada Granola bahwa Frieza telah mengirim dua pembunuh bangsa Seiya ke planet sereal. Mendengar hal tersebut, dendam dan amarah dari Granola kepada bangsa Seiya pun kembali bangkit. Granola meninggalkan kapalnya sambil menatap reruntuhan dari tempat tinggal bangsanya, Serelian. Ia mengatakan bahwa setelah 50 tahun lamanya, Granola akhirnya bisa membalaskan dendamnya kepada bangsa Seiya yang sudah menghancurkan tempat tinggalnya dan membantai bangsanya. Setelah 18 hari perjalanan di pesawat ruang angkasa Hitter, Goku dan Vegeta tiba di planet sereal bersama Maki dan Oil.
Maki kemudian memberitahu di mana lokasi Granola berada dan meminta maaf karena tidak bisa ikut bersama mereka sebab terlalu bahaya jika Maki dan Oil berada di dekat pertarungan. Goku dan Vegeta pun segera pergi ke tempat Granola dengan Oil yang diam-diam mengikuti sehingga ia dapat memata-matai mereka. Sedangkan Maki tetap tinggal untuk menunggu kedatangan Elec dan Gas. Di luar angkasa, Elec berkomentar bahwa para Hitter sudah lama tidak berkunjung ke planet Sereal sejak 40 tahun yang lalu, dan Gas mengatakan bahwa ingatannya tentang planet Sereal sangat tidak menyenangkan. Tiba-tiba, Goku dan Vegeta diserang oleh tembakan energi yang sangat akurat dan mereka nyaris tidak bisa menghindarinya. Vegeta berubah menjadi Super Saiya untuk menghindari serangan dengan lebih baik, sementara Goku menggunakan Ultra Instinct. Mereka sampai di tempat serangan energi tersebut berasal, namun tak menemukan siapapun. Serangan energi dengan cepat berlanjut dari atas dan kemudian berpindah lagi dari bawah. Sebelum dapat memahami situasinya, tiba-tiba Goku tertembak di belakang leher dan langsung kehilangan kesadaran. Ledakan penembak jitu itu mengenai titik vital Goku dengan sangat akurat. Vegeta segera memberi Goku salah satu dari dua kacang senju mereka dan memarahinya karena mengandalkan Ultra Instingnya yang belum sempurna untuk menghindar. Goku kemudian menggunakan Super Saiya biasa dan menembak ke arah lokasi Granola berada, namun Granola menghilang dan muncul kembali di belakang keduanya. Goku berkomentar bahwa teknik Granola bahkan lebih cepat dari teleportasi instan. Granola mengatakan bahwa itu hanyalah salah satu dari banyak teknik tanpa nama yang ia peroleh sebagai hasil dari keinginannya untuk menjadi kesatria terkuat di alam semesta 7. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai bangsa Serelian terakhir dan dendamnya terhadap bangsa Saiya, Granola melanjutkan serangannya. Ia menunjukkan teknik yang mirip dengan Hakai untuk menciptakan kawah besar di tanah. Goku merasa khawatir dengan kemampuan Granola dan menduga bahwa ia mungkin dapat menggunakan teknik dewa seperti mereka. Goku kemudian menyarankan untuk menyerang Granola bersama-sama, tetapi Vegeta menolaknya karena ia berniat untuk membuktikan keunggulannya terhadap Goku dalam pertarungan. Vegeta lalu menyuruh Goku untuk melawan Granola terlebih dahulu karena Vegeta merasa Goku harus membalas serangan Granola yang sebelumnya mengenai leher Goku. Goku segera menggunakan Super Saiya God dan menggunakan Ultra Instinct secara bersamaan untuk mengimbangi serangan hebat Granola. Vegeta menduga bahwa menggabungkan Ultra Instinct dengan perubahan pada Super Saiya akan meningkatkan akurasi dan efektivitasnya. Oke, aku akan jelasin di sini ya guys. Jadi kenapa Ultra Instinct itu bisa digabung sama form atau wujud lain? Itu karena pada dasarnya Ultra Instinct bukanlah sebuah perubahan bentuk atau wujud baru, melainkan sebuah teknik. Jadi mirip-mirip lah kayak Kaioken yang bisa digabung sama Super Saiya Blue. Terus yang rambut putih itu apa bang? Bukannya itu termasuk perubahan bentuk? Nah, untuk yang rambut putih atau silver itu adalah ketika Goku dapat mengakses secara penuh. Aku ulang ya guys, mengakses secara penuh kemampuan Ultra Instinct-nya. Jadi si Goku udah auto tenang dan auto unggul lah dari musuhnya. Dan kenapa rambutnya jadi silver atau putih ya karena pemilik dari teknik tersebut adalah malaikat. Lah terus kalau gitu kenapa nggak langsung pakai yang rambut silver atau putih aja bang? Pakai digabung-gabung segala sama Super Saiyan. Oke, sebetulnya ada beberapa hal yang kupahami setelah kubaca manganya sejauh ini. Pertama, karena Goku seorang makhluk fana dan bukan malaikat, maka stamina yang dibutuhkan untuk mempertahankan wujud rambut silver itu sangatlah besar. Yang kedua, hanya karena Goku auto unggul dari musuhnya, itu nggak menjamin dia bakal menang ya guys. Jadi bisa gawat kalau stamina Goku malah yang habis duluan. Seperti saat melawan Jiren di turnamen kekuatan. Itu sebabnya Whis menyuruh perubahan rambut silver atau Master Ultra Instinct dijadikan opsi paling akhir. Lalu ketiga, alasan Goku mulai belajar menggabungkan Ultra Instinct dengan semua perubahan bentuknya nanti adalah demi bisa menghemat staminanya. Jadi ya, Goku tetap bisa pakai Ultra Instinct sembari menghemat staminanya. Hal ini juga ditegaskan oleh Whis yang berkata, tidak peduli Goku dalam wujud apapun, selama hatinya merasa tenang, tubuh Goku akan bergerak dengan sendirinya. Whis tahu jika perubahan penuh secara bersamaan dengan Master Ultra Instinct seringkali menimbulkan masalah, terutama saat Goku kehabisan staminanya. Oke lanjut, meski berhasil menghindari serangan hebat Granola,
Granola sekali lagi mengenai titik vital yang melumpuhkan Goku dan menjatuhkannya. Granola mengatakan bahwa dengan mata kanannya, ia mampu mengamati aliran darah dan gerakan otot untuk menemukan semua titik lemah Goku. Sementara itu, Vegeta mulai curiga bahwa mungkin ada hal lain di balik situasi ini dan mulai menjelajahi reruntuhan bangsa Serelian. Granola tahu bahwa Goku sedang menahan diri dan menuntut untuk segera mengeluarkan kekuatan penuhnya. Granola menyatakan bahwa ia tidak peduli jika harus membunuh Goku sebelum mengetahui lokasi Frieza berada karena Vegeta masih hidup untuk ia interogasi nanti. Goku menyadari tujuan Granola yang ternyata ingin balas dendam kepada Frieza. Goku menjadi bingung tentang kejahatan Granola yang dibicarakan oleh Maki sebelumnya. Ketika Goku akan menjelaskan situasinya, Granola meningkatkan kekuatannya dan menunjukkan rasa percaya dirinya sebagai kesatria terkuat di alam semesta. Goku akhirnya menggunakan Super Saiyan Blue dan melanjutkan pertarungan, menyebabkan getaran yang membuat khawatir para Sugarian. Kecurigaan Vegeta terkonfirmasi saat ia menemukan jejak kaki kera besar di reruntuhan. Pertarungan di planet sereal berlanjut dengan intens saat Goku yang kini dalam wujud Super Saiyan Blue menutup jarak dengan Granola. Ngomong-ngomong, jurus ini mirip ketika Gogeta melawan Broly ya guys. Setelah berhasil menghindari serangan tersebut, Granola melihat bahwa kuda-kuda Goku telah berubah dan memperhatikan dengan mata kanannya bahwa aliran darah dan pergerakan sel-sel dalam tubuh Goku juga ikut berubah. Dan benar saja, Goku berniat menggabungkan Ultra Instinct dengan Super Saiyan Blue miliknya. Granola tidak peduli. Dengan tenang, ia mengklaim jika dirinya sudah mempelajari pola gerakan Ultra Instinct Goku dengan Super Saiyan God sebelumnya. Namun Goku mengungkapkan jika Ultra Instinct plus Super Saiyan Blue tidak akan mudah Granola hadapi. Goku mulai bergerak di sekitar Granola dengan kecepatan luar biasa. Ia menghindari tembakan akurat Granola dan membuatnya kehilangan keseimbangan sebelum akhirnya bergegas maju untuk melepaskan Kamehameha yang kuat dari jarak dekat. Namun meski sudah menerima serangan Kamehameha dari dekat, Granola masih mampu bangkit dan sempat meneratkan serangan vital pada leher Goku sesaat sebelum terkena gelombang Kamehameha. Serangan pada titik vital sekali lagi membuat Goku kembali ke bentuk normalnya. Granola dengan percaya diri mengklaim bahwa bahkan gerakan yang lebih cepat dan serangan Ultra Instinct yang lebih kuat akan gagal karena mata kanannya dapat mengunci titik kelemahan Goku. Meski Super Saiyan Blue plus Ultra Instinct jauh lebih kuat dari Super Saiyan God plus Ultra Instinct, Granola menegaskan jika tidak ada petarung yang benar-benar tidak memiliki celah. Namun menurut Goku, pada dasarnya Ultra Instinct tidak punya kelemahan. Jikapun ada, itu karena dirinya belum dapat menguasai teknik tersebut. Terlebih, menggabungkan Super Saiyan dengan Ultra Instinct adalah hal yang sangat sulit. Granola berkata bahwa Goku tidak akan pernah punya waktu untuk kembali berlatih karena bangsa Seiya akan berakhir di tangannya sama seperti semua keluarganya yang tewas di tangan bangsa Seiya. Granola segera mengeluarkan energi yang menakutkan yang berada di dalam planet sereal. Beruntung, Goku masih sempat berteleportasi ke tempat Vegeta. Ledakan besar ini semakin membuat khawatir para Sugarian yang bergerak untuk mengevakuasi koloni mereka. Goku mengatakan bahwa teknik Granola mirip dengan kemampuan Moro dan Goku berpikir jika ia harus segera mengakhiri pertarungan ini sebelum semuanya semakin kacau. Vegeta memberitahu Goku tentang penemuannya di reruntuhan kota Serelian. Ia mengatakan jika bangsa Serelian adalah ras yang menggunakan mata kanan mereka untuk serangan jarak jauh, tetapi mereka telah dimusnahkan oleh bangsa Seiya atas perintah Frieza. Goku dan Vegeta akhirnya menyadari bahwa Granola adalah Serelian terakhir yang masih hidup dan ingin membalaskan dendamnya kepada bangsa Seiya. Vegeta dan Goku juga mulai mengerti jika Maki dan Oil ternyata ingin mengadu dombakan mereka dengan cerita bohong tentang kejahatan Granola. Oil mendengar percakapan tersebut tetapi menyeringai dan berkata bahwa meskipun Goku dan Vegeta sudah mengetahui faktanya, mereka sudah tidak bisa mundur lagi.
sadar bila Granola tidak bisa diajak bicara. Goku dan Vegeta berencana mengalahkannya sebelum memberitahu Granola kenyataan bahwa bangsa Saiya sudah berubah. Vegeta bertanya, apa Goku dapat mengalahkan Granola? Goku mengaku masih memiliki harapan untuk menang karena ia masih belum memakai Master Ultra Instinct. Granola berbalik untuk menghadapi Goku sekali lagi yang sekarang sudah menggunakan Master Ultra Instinct. Granola sangat terkejut karena untuk pertama kali dalam hidupnya, mata kanan Granola tidak dapat mendeteksi celah satupun terhadap musuhnya. Goku menjelaskan bahwa tekniknya tidak ada kelemahan selain dirinya yang tidak bisa mempertahankan wujud ini. Dengan kata lain, Goku harus segera mengalahkan Granola sebelum ia kehabisan stamina. Goku langsung meneratkan beberapa serangan telak kepada Granola sebelum ia sempat bereaksi. Goku berhenti sejenak untuk mencoba berunding dengan Granola. Ia meminta Granola untuk mendengarkan perkataannya sebentar, tetapi Granola tidak peduli dan menyerang Goku dengan penuh amarah. Goku kemudian menghentikan serangan Granola dengan telekinesis sebelum akhirnya diangkat ke udara dan ditinju oleh pukulan cepat yang menciptakan gelombang kejut bertekanan udara secara beruntun. Vegeta sempat mengira jika pertarungan dimenangkan oleh Goku, tetapi segera menyadari bahwa energi Granola masih belum turun. Vegeta kemudian mendeteksi kekuatan Granola datang dari tempat lain. Granola terkejut dengan kekuatan Goku. Ia merasa jika dirinya terlalu meremehkan Goku. Goku membalas pujian Granola dan merasa penasaran tentang bagaimana Granola berlatih sejauh ini. Granola menjelaskan kepada Goku bahwa Granola yang ia hadapi bukanlah dirinya yang asli. Ternyata Granola membagi kekuatannya di awal pertarungan. Ia mengambil sebagian kekuatan dari tubuh aslinya dan menciptakan klon ilusi untuk dilawan Goku. Vegeta menemukan Granola yang asli dan segera memberitahu Goku. Namun pada saat yang sama, dengan cepat, Granola yang asli berteleportasi ke lokasi Goku dan menyerang Goku tepat di titik vital jantungnya. Granola lalu menambahkan pukulan terakhir yang menghancurkan hutan dan membuat Goku terhempas sangat jauh. Granola mengungkapkan mengapa ia menciptakan klon dirinya. Itu karena Granola berniat menyimpan kekuatan aslinya untuk melawan Frieza. Vegeta datang menghampiri. Ia merasa terkesan dengan kemampuan Granola. Vegeta tidak tertarik untuk mencoba berunding dengan Granola dan menyatakan jika ia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Granola. Vegeta akan membuat Granola bergabung dengan bangsanya di neraka karena bangsa Saiya tidak akan punah, sebab yang punah justru adalah bangsa Serelian. Bangsa Sugarian dengan takut segera melarikan diri dari kota sebagai respon terhadap ledakan dan gempa bumi yang disebabkan oleh pertempuran antara Granola dan Goku. Vegeta berdiri di antara Granola dan Goku yang tidak sadarkan diri. Vegeta memberitahu Granola bahwa ia bukan lagi bagian dari pasukan Frieza. Oatmeal merasa aneh karena baik Goku dan Vegeta menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang yang jahat. Dan saat pelenyapan bangsa Serelian, Vegeta dan Goku masih anak-anak, tetapi Granola bersikeras bahwa ia akan melenyapkan semua bangsa Saiya. Melihat jika Granola tidak bisa diajak bicara, Vegeta segera berubah menjadi Super Saiyan Blue dan menunjukkan kekuatan penghancur barunya untuk meledakkan beberapa batu di sekitar Granola, menyebabkan gelombang ledakan yang besar. Namun Granola melarikan diri ke udara dan mengklaim bahwa kekuatan penghancur Vegeta masih kurang. Granola mencoba membuktikan keunggulannya dengan menghancurkan batu yang jauh lebih besar di belakang Vegeta, mendorong tubuh Vegeta ke dekat Granola yang menunggu untuk memberikan pukulan kuat ke arah perut. Vegeta lalu melepaskan ledakan ki dari jarak dekat. Ia lalu mengejar Granola yang menghindar. Setelah kehilangan pandangan sejenak terhadap Vegeta, Granola melihatnya berenang menjauh di kejauhan. Ia menggunakan bantuan Oatmeal untuk memperkuat akurasi bidikannya, melepaskan ledakan dahsyat langsung ke arah Vegeta. Granola yakin bahwa Vegeta tidak akan mampu menahan serangannya.
Tetapi faktanya, Vegeta mampu menggagalkan serangan tersebut meskipun ia harus terlempar keluar dari air. Granola sekali lagi mengungkapkan keterkejutannya atas kekuatan Vegeta dan Goku, tetapi tetap yakin bahwa ia adalah kesatria terkuat di alam semesta. Vegeta mengakui bahwa kekuatan dan teknik Granola berada di atasnya, tetapi ia sangat yakin jika dirinya akan tetap menang. Sementara itu, Goku terbangun dan langsung merasakan sakit yang hebat dari serangan Granola pada jantungnya. Saat pertarungan kembali dimulai, Vegeta bertarung di udara sambil disaksikan oleh Goku. Vegeta kemudian menembakkan serangan energi dan mampu memancing Granola agar tidak sengaja menghancurkan sebagian reruntuhan kota bangsa Cerealian. Apa yang dilakukan Vegeta tentu membuat Granola semakin marah. Vegeta lanjut mengejek Granola dengan mengungkapkan kurangnya ia dalam pengalaman bertarung. Vegeta mengetahui bahwa Granola baru saja memperoleh kekuatannya. Terlepas dari pengamatan Vegeta, tampaknya kesenjangan kekuatan terlalu besar untuk diatasi oleh Vegeta. Granola mengklaim bahwa sudah pasti ia akan menang di sini hari ini. Di sisi lain, Vegeta mulai merasa senang dan bersemangat. Vegeta mengatakan bahwa tidak ada hasil yang pasti dalam sebuah pertarungan karena bangsa Sia selalu menjadi lebih kuat dari menit ke menit. Dan itulah yang membuat bangsa Sia begitu menyukai pertarungan. Granola merasa kesal dengan ucapan Vegeta karena bagi dirinya bangsa Sia hanyalah ras yang haus akan darah dan cinta dengan kehancuran. Granola kembali menyerang Vegeta, tetapi Vegeta menahan serangan Granola dengan lebih baik dari sebelumnya. Vegeta mengatakan bahwa gelar kesatria terkuat Granola hanya mencerminkan momen dalam satu waktu saja. Faktanya, kekuatan Vegeta kini terus tumbuh. Bahkan dibandingkan dengan beberapa menit yang lalu, Vegeta telah bertambah kuat selama pertarungan mereka. Granola yang tidak ingin Vegeta terus berkembang menjadi lebih kuat, segera mengakhiri pertarungan dengan menerapkan serangan pada titik vitalnya dan dengan menyakitkan membuat Vegeta kembali ke bentuk normalnya. Kepala Vegeta tertunduk, tetapi ia tidak jatuh. Vegeta mulai tertawa. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Sebuah perasaan tentang tidak adanya planet yang harus diselamatkan serta dijaga. Sebuah perasaan tentang tidak adanya orang lain yang harus ia lindungi. Dan sebuah kesenangan saat dirinya tenggelam dalam sebuah pertarungan. Vegeta akhirnya dapat merasakan kembali gairah bertarung seperti saat dirinya masih jahat, tidak peduli apapun dan siapapun. Granola tiba-tiba melompat mundur karena merasakan adanya ancaman bahaya, dan ya, Vegeta kemudian mengeluarkan energi yang begitu besar. Goku merasakan energi Vegeta. Ia menyadari bahwa energi Vegeta terasa seperti energi dewa, tetapi tidak biasa. Granola menembakkan ledakan energi ke arah Vegeta, tetapi serangannya lenyap saat bersentuhan dengan aura Vegeta. Granola hanya bisa menatap dan bertanya dengan kaget apa yang terjadi pada Vegeta. Saat auranya menghilang, kita bisa melihat bahwa Vegeta telah berubah. Latihannya dengan biru telah memungkinkannya untuk naik ke bentuk baru yang memiliki sifat-sifat dewa penghancur itu sendiri. Vegeta sekali lagi bersiap untuk melawan Granola dengan bentuk barunya. Ia membanggakan bahwa kekuatan murni yang berasal dari insting bertarung tidak memiliki batasan. Vegeta akhirnya dapat melepaskan kekuatan barunya. Ia segera maju dan memberikan beberapa pukulan berat kepada Granola. Granola lalu menyerang perut Vegeta dengan cukup kuat, namun itu tampaknya tidak berpengaruh. Vegeta bahkan mengatakan bahwa ia semakin kuat setiap kali menerima serangan, sebelum akhirnya melemparkan Granola ke reruntuhan kota Cerealian. Tak sampai di situ, Vegeta lanjut memberikan tendangan yang menyakitkan kepada Granola. Granola benar-benar dibuat kewalahan dengan kekuatan baru dari Vegeta. Granola tampak terkejut dengan kekuatan baru Vegeta dan bertanya-tanya tentang apa dan siapa itu dewa penghancur. Vegeta memberitahu bahwa ada makhluk tertentu yang dikenal sebagai dewa penghancur dan ada satu dewa penghancur di setiap alam semesta. Granola bertanya, apakah dewa penghancur adalah orang yang memberikan Vegeta kekuatan barunya? Tetapi Vegeta mengatakan jika kekuatan ini adalah miliknya sendiri dan ia berhasil membangkitkannya ketika bertarung dengan Granola. Granola kemudian menembakkan rentetan ledakan energi ke arah Vegeta. Vegeta menerima semua serangan tersebut dan maju ke depan untuk menyerang.
Dalam kepanikan, Granola memanggil perisai energi yang melindunginya dari serangan Vegeta. Granola bertanya mengapa Vegeta tidak menghindari serangan seperti Goku, tetapi Vegeta mengejek ucapan itu karena ia menganggap Ultra Instinct sebagai teknik yang menyedihkan. Vegeta memberitahu Granola bahwa tubuh Goku mungkin memiliki pikirannya sendiri, tapi tubuh Vegeta hanya memiliki ego. Vegeta kemudian mengatakan untuk memanggil bentuk barunya dengan sebutan Ultra Ego. Vegeta lalu menyerang ke depan dengan tendangan ganda yang kuat yang menembus perisai Granola dan menghancurkan kota. Dari kejauhan, Mona Ito menyaksikan pertempuran yang terjadi di reruntuhan Cerealian dan bertanya-tanya apakah Granola saat ini sedang bertarung melawan Frieza. Merasa kesal karena kalah dalam pertarungan, Granola bersumpah untuk tidak akan pernah kalah dari salah satu bawahan Frieza. Vegeta memberitahu Granola sebuah kebenaran bahwa faktanya Frieza adalah orang yang melenyapkan bangsanya. Meskipun terkejut dengan apa yang didengarnya, Granola mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk membatalkan balas dendamnya terhadap bangsa Seiya. Namun Vegeta tidak peduli dan menyerang Granola. Oatmeal menunjukkan kontradiksi dalam kata-kata Vegeta terhadap cerita para Hitters. Oatmeal menganggap jika bangsa Seiya juga adalah korban dari Frieza. Dan cerita para Hitters berbeda dengan apa yang dikatakan Vegeta. Tetapi Granola tidak peduli karena faktanya semua bangsa Cerealian dimusnahkan oleh bangsa Seiya. Granola yang kesal memutuskan untuk membuang Oatmeal. Ia mengklaim bahwa dirinya tidak lagi membutuhkan bantuan Oatmeal karena sekarang ia adalah makhluk terkuat di alam semesta. Oatmeal kemudian mengendalikan pesawat luar angkasa Granola dari jarak jauh untuk menjemputnya. Sementara itu, Goku terbangun dan memulai proses penyembuhannya. Karena tubuhnya mulai terbiasa dalam pertarungan, Granola kini dapat mengimbangi kekuatan Vegeta. Vegeta mulai menyadari bahwa ia telah menerima terlalu banyak serangan dan pandangannya mulai kabur. Granola mulai membidik Vegeta, tetapi Vegeta segera meningkatkan kekuatannya dan melemparkan bola energi yang katanya akan menghancurkan apapun yang disentuhnya. Granola mengalami kebangkitan di tengah pertarungan dengan membuat mata kirinya menjadi merah. Itu memberinya kekuatan untuk menghancurkan serangan Vegeta dan mengguncang planet dalam prosesnya. Saat asap menghilang, Vegeta yang sekarang terluka parah tergeletak di tanah. Ia terkejut melihat betapa mudahnya Granola melenyapkan serangannya. Granola dengan sinis berterima kasih kepada Vegeta karena telah membantunya membangkitkan potensi sejatinya dan membanggakan bahwa dengan kedua matanya yang sekarang telah berevolusi, ia dapat menangkis serangan apapun. Di tempat lain, Elec dan Gas ternyata telah sampai di planet Cerealian dan sekarang mereka bersama Maki. Elec merasa senang karena semuanya berjalan sesuai rencananya. Keluarga Hitters pun mulai mencari bola naga dengan radar yang Maki curi di tempat Bulma. Vegeta dan Granola melanjutkan pertarungan mereka di dalam kota tua yang hancur. Dengan Granola yang sekarang memiliki keuntungan berkat mata kirinya yang telah bangkit, Granola terus menembakkan rentetan energi, membuat Vegeta kembali ke bentuk normalnya. Tetapi Vegeta dengan keras kepala menolak untuk menyerah. Granola menjadi kesal dengan kegigihannya dan terus memukul Vegeta. Beruntung, Goku datang membantunya, tetapi Vegeta berdiri dan malah menendang Goku. Terlepas jika Goku datang untuk membantunya, Vegeta merasa kesal karena Goku ikut campur dalam pertarungannya. Vegeta kemudian memberitahu Goku bahwa mereka akan bertarung bersama ketika ada sesuatu yang memang harus dilindungi. Goku bertanya, bukankah nyawa Vegeta juga perlu ia lindungi? Namun Vegeta mengejek ucapan Goku dan mengatakan jika ia lebih baik mati daripada bekerja sama dengan Goku. Sesaat setelah mengatakan hal tersebut tanpa disadari Vegeta, Granola mencoba menyerang jantung Vegeta, tetapi Goku mampu menyelamatkan Vegeta tepat waktu dengan dorongan Ki. Granola bertanya bagaimana Goku bisa bereaksi tepat waktu. Goku mengatakan bahwa ia sekarang telah memahami cara Granola mengincar titik kelemahan pada lawan. Granola mengejek Goku dengan mengatakan jika Goku hanya beruntung dan mencoba mengakhiri pertarungan dengan cepat. Granola mengincar titik
lemah di belakang leher Goku. Merasa jika Goku berhasil ia kalahkan, Granola justru menerima serangan Goku dari belakang. Goku mengklaim bahwa gerakan yang sama tidak akan berhasil kepadanya lagi. Granola mencoba serangan lain, tetapi Goku mampu memindahkan titik lemahnya dan membalas dengan pukulan. Goku mengatakan bahwa ia tidak dapat menghindari serangan Granola sepenuhnya, tetapi Goku mampu menggeser titik lemahnya untuk menghindari serangan fatal. Granola memuji kemampuan bertahan Goku, tetapi mengatakan bahwa Goku tidak akan melampauinya karena kekuatan serangannya tidak sekuat Granola. Vegeta kembali tersadar dan menyaksikan Goku terjatuh ke tanah. Vegeta memutuskan untuk kembali mengambil alih pertarungan dan masih tidak ingin bekerja sama karena kesombongannya sebagai bangsa Seiya sekaligus Pangeran Seiya. Vegeta menyadari bahwa tubuh Granola segera mencapai batasnya dan itu akan menjadi kesempatannya untuk meraih kemenangan. Dengan sopan, Vegeta meminta tolong pada Goku untuk menyerahkan pertarungan ini kepadanya. Goku sempat terdiam sejenak dan setuju serta meminta Vegeta untuk jangan mati. Vegeta mendekati Granola dan mengatakan jika balas dendam akan membuat isi kepala Granola menjadi membusuk. Vegeta yakin bahwa alasan Granola dapat bertahan hidup sejauh ini karena ada hal lain yang lebih penting dari sekedar balas dendam. Di sini Vegeta seolah-olah memahami isi kepala dan hati Granola. Vegeta mengetahui jika ada sedikit keraguan di dalam diri Granola. Vegeta memasuki keadaan ultra egonya lagi dan keduanya melanjutkan pertarungan mereka. Vegeta menyerang Granola membuat ia terdorong ke kota baru tempat tinggal para Sugarian. Granola memohon pada Vegeta untuk bertarung di tempat lain agar kota ini tidak rusak. Vegeta mengabaikan permintaan itu dan terus bertarung. Granola lalu berdiri tepat di atas Vegeta agar kota para Sugarian tidak hancur. Granola melepaskan serangan jarak dekat pada Vegeta untuk menyelesaikan pertarungan. Granola terjatuh dan mulai kelelahan. Saat tembok di dekatnya runtuh, Granola melihat sebuah keluarga yang ketakutan. Granola seketika teringat kilas balik ketika invasi bangsa Seiya. Granola mengingat saat ia masih kecil berlari ke sebuah gedung tempat ibunya menunggu. Vegeta memberitahu Granola bahwa bangsa Seiya memang pantas dihukum, tetapi dengan Granola yang berniat melenyapkan bangsa Seiya, itu hanya mengulang kembali sejarah. Granola menjadi marah pada Vegeta. Ia menolak untuk melupakan balas dendamnya dan menggunakan Ki untuk melemparkan Vegeta keluar dari kota. Granola mengerahkan seluruh kekuatannya dalam upaya terakhir untuk menghabisi Vegeta. Vegeta menyampaikan permintaan maafnya kepada Beerus. Vegeta mengakui bahwa sebenarnya ia tidak dapat kembali menjadi dirinya yang tidak punya perasaan seperti dulu. Vegeta merasa jika kekuatan Dewa Kehancuran sulit ia kuasai. Goku yang melihat aksi itu dari jauh bergegas mendekat bersama Monaito yang berada di pesawat luar angkasa yang dipiloti oleh Oatmeal. Goku mencoba mendekat tetapi ia terhempas oleh energi luar biasa dari serangan Granola. Monaito memanggil Granola untuk berhenti dan gangguan yang tiba-tiba itu memberikan Goku kesempatan untuk mendorong Granola. Monaito meninggalkan kapal dan memberitahu Granola bahwa ia telah berbohong kepadanya karena ada satu Seiya yang tidak pantas mendapatkan balas dendam Granola. Monaito mengatakan jika 40 tahun yang lalu, pria yang telah menyelamatkan Granola dan dirinya sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah Bardock yang seorang bangsa Seiya. Ucapan dari Monaito tentu membuat semua orang jadi kebingungan. 40 tahun yang lalu, di planet sereal, para Namekian sering mengunjungi tetangga mereka, yakni bangsa Serelian. Mereka hidup damai berdampingan dan saling membantu. Namun suatu hari, bangsa Seiya bersama pasukan Frieza datang dan menghancurkan kota serta penduduk di dalamnya. Merasa putus asa, para Serelian menghancurkan bulan mereka sendiri, menyebabkan para Seiya kembali ke bentuk normalnya. Sayangnya, bahkan tanpa bulan purnama, para Seiya lebih dari cukup kuat untuk memusnahkan bangsa Serelian. Bardock yang juga telah kembali ke bentuk normalnya, mendekati Granola dan ibunya di dalam sebuah gedung. Muesli, ibu Granola yang ketakutan, menembakkan energi ke arah Bardock sebagai peringatan. Melihat Granola dan ibunya, membuat Bardock teringat kembali dengan istri dan anaknya di rumah, di mana anak tersebut diberi nama Kakarot atau yang lebih kita kenal dengan Goku.
Tiba-tiba, Lik memanggil Bardock dari luar. Lik mengatakan jika mereka telah menyelesaikan misinya dan harus segera pergi. Bardock menyuruh Lik beserta yang lainnya untuk pergi duluan. Bardock tidak ingin memberitahu Lik tentang Granola dan Muesli karena ia ingin Granola dan ibunya tetap hidup. Lik pun setuju untuk meninggalkan Bardock sendirian di planet sereal, tetapi menyuruhnya untuk bergegas karena Frieza akan segera tiba. Dengan menggunakan skauternya, Bardock memastikan bahwa Granola dan ibunya adalah dua Serelian terakhir. Bardock merasakan energi orang lain di pegunungan dan segera pergi ke lokasi energi tersebut berasal. Ternyata energi tersebut berasal dari satu-satunya Namekian yang tersisa dan dia adalah Mona Ito. Mona Ito menjadi tenang saat melihat jika ada Serelian yang masih selamat. Muesli meminta perlindungan pada Mona Ito yang dengan senang hati diterimanya. Bardock memberitahu mereka untuk tetap bersembunyi karena Frieza sedang dalam perjalanan menuju planet sereal. Mona Ito menaruh rasa curiga pada Bardock karena bagaimanapun Bardock adalah bangsa Seiya yang melenyapkan seluruh bangsa Serelian. Tetapi Bardock mengatakan bahwa ia menyelamatkan mereka karena dirinya merasa ingin melakukannya. Bardock memberitahu mereka untuk bertahan hidup selama mungkin dan ia pun segera pergi. Sebelum pergi, Mona Ito menanyakan siapa nama Bardock dan Bardock pun memberitahu namanya. Kembali ke masa sekarang, setelah Mona Ito menyelesaikan ceritanya, Granola tidak percaya bahwa seorang Seiya menyelamatkannya. Sementara Mona Ito meminta maaf karena sudah menyembunyikan kebenaran darinya dan menyadari bahwa Goku sangat mirip dengan Bardock dan menanyakan apakah Goku ada hubungannya dengan Bardock. Namun Goku mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya hubungan apapun karena dirinya dibesarkan di planet bumi. Vegeta menyela dan mengungkapkan bahwa Bardock sebenarnya adalah ayah Goku dan itu sangat mengejutkan semua orang. Mona Ito mengatakan bahwa takdir yang mempertemukan mereka semua. Goku berharap mengetahui lebih banyak tentang ayahnya. Sementara Vegeta berkomentar bahwa kebaikan hati Goku mungkin diturunkan dari Bardock. Granola kemudian bertanya mengapa ibunya tidak selamat dan Mona Ito menjawab dengan getir. Kilas balik lainnya menunjukkan Mona Ito mengejar Bardock dan menyembuhkan luka pada lengannya. Tiba-tiba, Bardock mendeteksi pancaran energi dengan skauternya dan menemukan para Hitters di kejauhan. Bardock, Mona Ito, dan Muesli mendengarkan Hitters mendiskusikan rencana mereka untuk menipu Sugarian dan merebut pasukan Frieza suatu hari nanti. Tiba-tiba, Granola terbangun dan berteriak saat melihat Bardock yang membuat para Hitters mendatangi mereka. Bardock mengambil jubah Mona Ito untuk menyembunyikan wajahnya dan berpura-pura menemukan beberapa korban yang selamat untuk dibunuh. Elec menyuruh Bardock untuk melanjutkan, tetapi Bardock yang ingin mengulur waktu berkata bahwa orang Namekian itu memiliki kekuatan aneh yang patut diselidiki. Tidak peduli dengan ucapan Bardock, Elec tiba-tiba mengeluarkan pistol lasernya dan menembak Muesli tepat di jantungnya. Elec kemudian memerintahkan Bardock untuk Granola. Bardock yang melihat Muesli tewas di depan matanya segera menyerang para Hitters dengan ledakan energi tak terlihat. Tetapi gas yang dapat merasakan serangan energi Bardock segera menciptakan barrier. Menggunakan asap sebagai pengalih perhatian, Bardock segera melarikan diri dengan cepat bersama Mona Ito dan Granola. Bardock berkata bahwa para Hitters pasti akan mencari mereka untuk mencegah rencana mereka tidak diketahui oleh Frieza. Elec kemudian memerintahkan gas untuk menemukan dan mereka. Kembali ke masa sekarang, Elec dan Gas berbicara tentang pertarungan Bardock dan Gas 40 tahun yang lalu, dan Gas berkata bahwa ia telah menunggu selama bertahun-tahun untuk akhirnya dapat membalaskan dendam pada bangsa Seiya. Maki diberitahu oleh Oil bahwa Goku, Vegeta, serta Granola telah berhenti bertarung. Elec mempertanyakan perubahan mendadak itu. Maki menjawab bahwa seorang Namekian tua telah ikut campur. Elec merasa kesal dengan campur tangan Mona Ito, sementara Gas meminta untuk segera membunuh mereka semua. Elec memutuskan untuk mencari bola naga, sementara Maki dan Gas pergi menuju tempat Oil. Maki memberikan Elec radar bola naga dan mantra yang dibutuhkan untuk memanggil Toronbo. Mereka bertiga pun berpisah.
Sementara itu, Granola marah pada Mona Ito karena terungkap bahwa Elec adalah orang yang membunuh ibunya. Terlebih, Granola telah melayani para Hitters selama beberapa dekade. Granola mempertanyakan mengapa Mona Ito tidak memberitahunya selama ini. Namun Mona Ito mengatakan bahwa semua itu demi melindungi Granola. Vegeta bertanya apakah Bardock berhasil mengalahkan Gas. Mona Ito menjawab jika Bardock memenangkan pertarungan. Karena buktinya mereka sekarang selamat. Meski Vegeta merasa tidak percaya karena Bardock adalah seorang Saiya kelas rendah. Mona itu mengatakan jika Gas memang lebih kuat. Sebelum dapat menyelesaikan ucapannya, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Ternyata Elec telah memanggil Toronbo dan meminta permintaannya untuk menjadikan Gas sebagai kesatria terkuat di alam semesta dan menerima syarat apapun meski harus mengorbankan nyawa dari Gas itu sendiri. Goku, Vegeta, dan Granola merasakan kekuatan besar yang mendekati mereka. Oil dan Maki tiba sambil mengkonfirmasi tentang kejahatan yang sudah mereka perbuat pada Granola. Maki dengan sinis berterima kasih kepada Granola atas semua kerja kerasnya selama ini, tetapi menyatakan bahwa sekarang ia menjadi penghalang dan akan dilenyapkan bersama Goku dan Vegeta. Maki dan Oil dengan bangga mempersembahkan Gas yang sekarang sudah menjadi yang terkuat di alam semesta. Mona Ito menyadari bahwa para Hitters menggunakan bola naga. Goku dan Vegeta terkejut saat mengetahui bahwa bola naga ada di planet sereal. Granola kemudian menjelaskan bahwa itulah cara ia memperoleh kekuatannya dan menjadi kesatria terkuat. Goku dan Vegeta sekarang mengerti mengapa Granola bisa sangat kuat. Tanpa basa-basi, Gas melepaskan sinar yang memotong daratan, menyebabkan semua orang hampir terkena serangan. Gas dengan cepat melumpuhkan Granola dengan sebuah tombak yang ia panggil. Goku mencoba untuk membantu Granola, tetapi Gas mengikat Goku dengan kubus energi yang berat. Gas segera mengenali Goku sebagai putra Bardock karena wajahnya yang begitu mirip. Gas bertanya apakah Bardock masih hidup, tetapi Vegeta menjelaskan bahwa Frieza sudah melenyapkan semua bangsa Saiya dan hanya beberapa yang selamat. Dirasa akan mengancam rencana mereka di masa depan, para Hitters memutuskan untuk membunuh Goku, Vegeta, dan Granola. Sebelum Gas dapat membunuh Goku, ia diserang oleh Granola dan keduanya mulai bertarung. Namun Gas mengalahkan Granola dengan mudah. Pada saat yang sama, Mona Ito membebaskan Goku dari ikatan dan mencoba menyembuhkannya. Mona Ito memohon pada Goku untuk menyelamatkan Granola. Goku pun akan berusaha memenuhi permintaan Mona Ito. Saat bertarung, Granola mempertanyakan kepada Gas mengapa para Hitters membiarkannya hidup selama ini. Gas menjawab jika para Hitters tidak mengetahui bahwa Mona Ito dan Granola masih hidup. Dan fakta jika Granola tidak mengingat kejadian dulu membuat Elec ingin memanfaatkan Granola sebagai pemburu hadiah karena Granola dirasa cukup kuat. Dan dalam kilas balik, ternyata Elec mengancam Mona Ito untuk merahasiakan kejadian yang sebenarnya. Mona Ito setuju karena ia paham jika Granola mengetahui semuanya, maka Granola akan merencanakan balas dendam, dan itu hanya akan membuatnya tewas di tangan para Hitters. Goku kemudian bertanya pada Vegeta di mana satu kacang senju yang tersisa. Vegeta teringat jika kacang senjunya disimpan di armor Vegeta, yang mana armor tersebut sudah Vegeta buang saat melawan Granola. Sebuah ledakan terjadi dengan Granola yang sudah dikalahkan oleh Gas. Merasa sudah tidak ada waktu lagi, Goku meminta Vegeta untuk mencari armornya dan memakan kacang senju agar Vegeta dapat menggunakan kembali wujud wajah seramnya. Sedangkan ia akan menahan Gas selama mungkin. Goku lalu berubah menjadi bentuk Super Saiyan Blue dan mengulur waktu untuk Vegeta mengambil kacang senju di armornya. Tetapi Gas dengan mudah mengalahkannya juga. Vegeta akhirnya menemukan armornya dan mengambil kacang senju lalu kembali ke tempat Granola. Granola terbaring tak sadarkan diri sebelum Vegeta membangunkannya dan menyuruhnya memakan kacang senju. Granola tidak percaya bahwa Vegeta memiliki sesuatu yang dapat menyembuhkan semua lukanya dan tetap tidak menggunakannya saat ia bertarung melawan Granola.
Yang padahal menurut Granola, Vegeta dapat memenangkan pertarungan andai ia memakan kacang Shinju saat melawannya. Pangeran Seiya itu menjawab bahwa ia tidak akan mengambil jalan pengecut untuk menang dan memberitahu Granola bahwa Granola harus memakan kacang Shinju karena bagaimanapun Granola harus membalaskan dendamnya dengan tangannya sendiri. Di atas kapal luar angkasa Hitters, Elec sedang menikmati anggur dan mengatakan jika ia masih memiliki satu tugas lagi yang belum diselesaikan. Sementara itu, Oil dan Maki mulai mengancam Mona Ito tentang kemana Vegeta pergi. Di tempat lain, Granola akhirnya memakan kacang Shinju yang diberikan Vegeta dan segera pulih dari luka-lukanya. Granola menggunakan teleportasi untuk melindungi Mona Ito dan menggunakan Ki untuk menghempaskan Maki dan Oil. Mona Ito membawa oatmeal dan memberikannya kepada Granola dengan Granola yang meminta maaf atas perlakuan buruknya kepada oatmeal dan berterima kasih atas dukungannya selama ini. Granola menarik nafasnya lalu meningkatkan kekuatannya dan menantang Gas untuk bertarung dengannya lagi. Gas menerima tantangan Granola. Gas melempar Goku yang sudah babak belur ke tanah dan keduanya pun memulai pertarungan. Gas terus menggunakan teknik manipulasi Ki untuk menciptakan banyak senjata berbasis energi, sementara Oatmeal membantu Granola. Saat Granola dan Gas melanjutkan pertarungan mereka, Granola bertanya kepada Gas mengapa ia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri dan bukannya menggunakan kekuatan yang sudah diberikan kepadanya oleh keinginan kepada Toronbo sebelumnya. Saat Granola akan mendaratkan pukulan yang kuat, tepat saat itu, Gas akhirnya menerima bahwa dirinya tidak dapat mengalahkan Granola dengan kekuatannya sendiri dan terpaksa menggunakan kekuatan barunya atas permohonan kepada bola naga. Gas pun meledakkan Granola dengan serangan energi yang sangat luar biasa. Gas sangat kesal dan menyatakan bahwa ini adalah kegagalan baginya karena ia berharap dapat membunuh Granola dengan teknik yang sudah ia asah sendiri. Gas kemudian menghindari rentetan tembakan energi menggunakan teleportasi dan menyerang perut Granola dengan ledakan yang seperti Hakai. Granola melepaskan rompi compang-campingnya dan mengatakan bahwa ia tahu jika Gas tidak akan kalah dengan mudah. Mereka berdua lanjut bertarung dalam pertarungan udara berkecepatan tinggi yang syarat teleportasi, dengan Granola yang membuktikan bahwa ia masih unggul dalam pertarungan. Vegeta mengungkapkan pendapatnya bahwa meskipun kecepatan dan kekuatan Gas berada di atas Granola, Gas masih belum terbiasa dengan kekuatan barunya. Jadi Granola masih memiliki kesempatan untuk menang. Pertarungan antara Gas dan Granola terus berlanjut dengan Granola yang terus unggul atas Gas yang semakin frustasi karena kalah. Melihat ini, Oil berkomentar bahwa Gas kalah dalam pengalaman bertarung, tetapi Maki berkata bahwa Gas tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermalukan dengan cara seperti ini. Gas mulai berhasil memblokir serangan Granola karena sudah terbiasa dengan gerakan Granola. Vegeta berkomentar, karena pertarungan mereka berlangsung lama, ini memungkinkan Gas terbiasa dengan kekuatan baru yang ia miliki. Granola kemudian kembali unggul dengan menciptakan klon dirinya, tetapi semua klon tersebut berhasil dikalahkan oleh Gas. Saat Gas merasa percaya diri lagi, pertahanannya terbuka, memberikan Granola kesempatan untuk melancarkan serangan dari jarak dekat. Granola mulai kelelahan dan terluka karena tubuhnya menanggung serangan yang diterima oleh klonnya.
Tak lama kemudian, Elek datang dan menanyai Gas yang babak belur tidak seperti biasanya. Maki mempertanyakan bagaimana Gas bisa kalah, padahal ia sudah menjadi yang terkuat di seluruh alam semesta. Elek mengungkapkan bahwa Gas memang sudah menjadi yang terkuat di alam semesta, tetapi kekuatan tersebut masih tersegel. Elek lalu melepaskan kalung di kepala Gas, membuat Maki dan Oil terkejut karena mereka merasa khawatir dengan yang akan terjadi kepada Gas. Benar saja, Gas mulai berperilaku aneh. Gas mengeluarkan teriakan keras dan ia dikelilingi oleh aliran kekuatan yang besar. Gas tumbuh menjadi ukuran yang lebih besar. Vegeta dan Goku bertanya-tanya, bagaimana Gas bisa bertambah lebih kuat lagi? Namun Mona Ito yang ketakutan memberitahu semua orang bahwa dirinya pernah melihat Gas dalam bentuk itu sebelumnya, yakni saat melawan Bardock 40 tahun yang lalu. Gas menerjang maju mendekati Granola yang tidak mampu menangkis serangan brutal Gas yang sekarang lebih besar dan lebih kuat. Vegeta kemudian bertanya kepada Mona Ito bagaimana Bardock mengalahkan Gas saat ia dalam kondisi itu. Tetapi Mona Ito tidak tahu karena saat itu ia tidak sadarkan diri. Oil dan Maki mencoba menyadarkan Gas, tetapi Gas tidak dapat mengenali mereka dan malah menyerang keduanya. Maki dan Oil mengeluh kepada Elek karena Gas akan merusak dirinya sendiri. Tetapi Elek tidak khawatir dan menyatakan, sebagai petarung terkuat di alam semesta, Gas akan mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri. Melanjutkan amukannya, Gas menyerang Vegeta. Goku mencoba menyerang Gas tetapi berhasil ia tahan. Ketika menatap Goku, Gas teringat tentang kekalahannya melawan Bardock. Elek kemudian berteriak dan mengingatkannya tentang janji Gas untuk tidak akan pernah kalah lagi dari siapapun. Gas akhirnya tersadar dari kegilaannya. Ia mulai mengendalikan kekuatannya yang tersegel dan kembali menjadi tenang. Elek merasa senang bahwa kini Gas secara resmi menjadi yang terkuat di alam semesta. Elek memberitahu adik laki-lakinya tersebut untuk menghancurkan semua orang yang menghalangi jalannya. Dan Gas pun mengangguk patuh. Setelah membangkitkan kekuatan sejatinya, Gas menyerang Goku dan Vegeta dengan mantra pelumpuh yang menyebabkan mereka tidak dapat bergerak. Granola mencoba menyerang Elek, tetapi dengan ujung jarinya, Gas membuat Elek berteleportasi ke tempat lain. Granola mengutuk Elek karena telah membunuh ibunya, dan karena ulah Elek juga, semua orang di planet ini harus mati. Meskipun Elek mengingatkan Granola bahwa dialah yang membiarkan Granola hidup selama ini. Granola bersiap menembak Elek, tetapi sebelum ia dapat melakukannya, Gas muncul dan mematahkan kedua lengannya serta menyerang kedua mata Granola. Dalam keadaan terluka parah, Elek muncul di belakang Granola dan menembaknya di bagian belakang, membuat Granola terjatuh ke danau. Di bawah, Vegeta memilih untuk memberikan sisa energinya kepada Goku karena Goku dirasa masih mampu bertarung. Energi tersebut menyebabkan Goku terbebas dari mantra Gas, dan ia segera berubah menjadi Super Saiyan Blue dan langsung menyerang Gas. Goku menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya yang sedang marah. Ia memberitahu Gas bahwa Goku tidak punya alasan untuk melawannya dan bertanya apakah Gas bisa pergi meninggalkan planet ini. Elek mengatakan jika Goku dan yang lainnya sudah mengetahui rencana mereka, jadi para Hitters tidak mungkin membiarkan mereka hidup. Gas kemudian menyerang Goku dengan berbagai senjata yang ia ciptakan. Setelah itu, Gas menggunakan telekinesis untuk melemparkan bangunan dari kota yang hancur, sebelum akhirnya menyerang menggunakan kereta yang bergerak cepat. Goku melompat ke atas kereta, dan Gas meminta Goku untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Goku menyerang sekali lagi dengan rentetan pukulan, tetapi tak ada satupun serangannya yang mengenai Gas. Gas memberitahu Goku bahwa Goku tampaknya tidak memiliki tekad yang sama kuatnya dengan ayahnya dulu dan mempertanyakan apakah Goku benar-benar putra Bardock.
Goku kemudian didorong oleh kereta ke danau dan mulai mati lemas di bawah air. Namun tidak puas dengan kematian yang sederhana, Gas lanjut mencekik Goku. Goku mencoba menembakkan serangan energi, tetapi Gas menahan serangan tersebut dan mengembalikannya kembali tepat ke arah Goku. Saat Goku bertanya-tanya bagaimana cara mengalahkan Gas, Gas melihat Mona Ito menggunakan kekuatan penyembuhannya untuk memulihkan Granola. Gas langsung terbang menuju Mona Ito, tetapi sebelum ia berhasil mencapainya, Goku meraihnya dan menggunakan teleportasi untuk memindahkan mereka dari planet sereal. Ketika Jako sedang berbelanja bahan makanan di planet lain, Goku dan Gas muncul di dekatnya. Setelah menyapa Jako, Goku dengan yakin menyatakan bahwa Gas memiliki versi teleportasi yang lebih rendah daripada miliknya, yang berarti teknik teleportasi Gas masih di bawah Goku. Hal ini tentu wajar karena teknik teleportasi sudah Goku gunakan selama bertahun-tahun. Keduanya terus bertarung dengan Goku yang memanfaatkan keterampilan teleportasinya dan mengajak Gas berpindah ke planet lain. Pertarungan antara Goku dan Gas terus berlanjut dengan Goku yang kewalahan oleh kekuatan Gas. Goku kemudian menggunakan teleportasi sambil memegang Gas, memindahkan mereka berdua ke lokasi yang berbeda-beda. Ini sebenarnya adalah cara Goku untuk membawa Gas terus menjauh dari planet sereal. Goku mulai menunjukkan penguasaan tekniknya yang unggul dengan memancing Gas untuk berteleportasi ke posisi yang memalukan. Truk penuh sampah yang dibuang ke atasnya, lalu membuat Gas jatuh ke bak mandi bersama Raja Galaksi. Goku terus mempermainkan Gas membuatnya semakin marah, dan Goku lalu membawa Gas ke penjara galaksi. Gas mulai merasa muak dengan Goku yang terus membawanya berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, dan ia meminta Goku untuk menghentikan hal bodoh ini. Salah satu dari anak buah Saganbo meminta Gas untuk melepaskan mereka dari penjara, tetapi Gas menolaknya karena ia tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Mereka kemudian mulai mengungkit bahwa Gas pernah mengompol di celana saat pertama kali bertemu dengannya dulu. Goku yang mendengar hal tersebut malah ikutan tertawa. Gas terus-menerus menyatakan bahwa ia tidak pernah mengompol, tetapi setelah terus diejek oleh Yunba, Gas pun mengatakan yang sebenarnya. Saat para Hitters mencoba melacak lokasi Gas, Elec dan Goku sudah berpindah ke lokasi lain. Goku mempertanyakan motif Gas dan kepatuhannya yang tidak perlu kepada Elec. Gas terus menyerang Goku sambil menjelaskan bahwa dirinya berterima kasih kepada Elec karena telah membesarkan ia dan membantunya mencapai tingkat kekuatannya saat ini. Gas berencana untuk membalas budi kepada Elec dengan menjadikan Hitters sebagai organisasi terkuat di alam semesta. Goku mempertanyakan seberapa jauh Gas dapat mempercayai Elec, karena Goku pernah hampir dibunuh oleh kakaknya sendiri. Gas semakin kesal dan melanjutkan serangannya. Kembali ke planet sereal, Elec, Oil, dan Maki memutuskan untuk segera menghabisi semua orang yang mengetahui rencana mereka sebelum pertarungan Goku dan Gas berakhir. Saat Goku terus berteleportasi untuk menghindari serangan Gas yang tak henti-hentinya dan semakin terluka serta kelelahan, Goku mendarat di kapal patroli galaksi dan merasakan energi yang familiar di dekatnya. Goku pun berteleportasi ke tempat energi tersebut berasal. Energi yang familiar tersebut ternyata adalah Whis dan Oracle Fish yang sedang menikmati hidangan penutup sambil menunggangi dinosaurus raksasa. Goku muncul di dekatnya, diikuti oleh Gas yang kebingungan. Setelah menjelaskan bahwa Whis adalah gurunya dan seorang malaikat, Goku menitipkan Gas kepada Whis. Goku dengan cepat merangkai serangkaian teleportasi kembali ke lokasi-lokasi tempat ia memancing Gas selama pertarungan mereka sebelumnya, hingga ia akhirnya sampai di planet sereal. Gas hanya bisa tercengang saat ia menyadari jika energi Goku sudah tidak bisa ia rasakan karena terlalu jauh untuk langsung berteleportasi ke planet sereal dan tidak dapat mengikuti Goku kembali di sepanjang rute teleportasi mereka sebelumnya. Gas menanyakan kepada Whis arah untuk kembali ke planet sereal. Gas pun melesat keluar angkasa dengan kecepatan luar biasa. Setelah Gas pergi, ikan Oracle menanyakan siapa orang tadi kepada Whis, membuat Whis menjadi kebingungan karena Whis menduga bahwa Gas adalah kesatria terkuat di dalam mimpi ikan Oracle sebelumnya. Di sini, ikan Oracle ternyata tidak mengenali siapa itu Gas, yang berarti Gas bukanlah kesatria terkuat yang ada di dalam mimpi ikan Oracle. Ini tentu membuat kita menjadi bingung ya guys, karena baik Granola dan Gas sudah meminta permohonan untuk menjadi kesatria terkuat di alam semesta 7. Namun faktanya, keduanya bukanlah kesatria terkuat yang dimaksud oleh Oracle Fish. Nah, jadi siapakah kesatria terkuat yang ada di dalam mimpinya Oracle Fish?
Setelah memberikan mereka waktu, Goku berkumpul kembali dengan yang lain, dan Oatmeal berubah ke mode robot untuk membantu. Melihat kelompok itu melarikan diri, Maki bertanya kepada Elec apakah mereka harus melepaskan segel mereka seperti yang Gas lakukan sebelumnya. Tetapi Elec menjawab bahwa mereka tidak sebanding dengan Goku dan memutuskan untuk mundur. Di dalam mobil melayang dalam perjalanan ke rumah Mona itu, Goku melihat perangkat komunikasi kecil yang disimpan Whis padanya. Whis menghubungi Goku dan memperingatkan Goku bahwa gas sedang mendekat dan akan sampai dalam 20 menit. Mona itu memberitahu mereka bahwa 20 menit tidak akan cukup untuk menyembuhkan Granola sepenuhnya. Whis kemudian bertanya tentang kemajuan Goku dengan Ultra Instinct, dan Goku mengatakan bahwa ia masih kesulitan karena Goku tidak dapat menjaga hatinya tetap tenang seperti yang dilakukan Whis. Whis mengatakan kepada Goku bahwa itu wajar karena pada dasarnya Goku dan Whis adalah makhluk yang berbeda. Whis memberikan saran kepada Goku untuk mendengarkan suara di dalam dirinya sendiri dan menemukan siapa jati dirinya. Karena dengan begitu, Goku dapat menemukan Ultra Instinct versinya sendiri. Di rumahnya, Mona Ito memberitahu Goku bahwa ia punya sesuatu untuk ditunjukkan kepada Goku, dan itu adalah scouter milik Bardock. Vegeta mencobanya dan mengetahui bahwa ada data audio yang tersimpan di perangkat tersebut. Mona Ito menyatakan jika mereka memutarnya, mereka mungkin akan mendapat jawaban tentang bagaimana Bardock mengalahkan Gas. Oatmeal mulai memperbaiki scouter dan mulai memutar audio yang tersimpan. Ketika dalam rekaman tersebut Bardock memberitahu Mona itu untuk tetap hidup, kata hidup membangkitkan ingatan yang ada di dalam diri Goku tentang Bardock dan ibunya Jine, yang mengatakan hal yang sama kepadanya sebelum kehancuran planet Vegeta. Guncangan dari ingatan yang terbangun ini bergerak melalui Goku dan sengatan listrik menyala di sekelilingnya. Adegan beralih ke pertempuran Bardock dengan Gas 40 tahun lalu. Bardock melepaskan pukulan yang penuh amarah kepada Gas. Gas yang melihat ekor Bardock menyadari bahwa Bardock adalah seorang bangsa Seiya. Gas memblokir pukulan Bardock dan menembakkan bola energi, tetapi Bardock menangkisnya dan memberikan pukulan yang kuat. Bardock memperingatkan Mona itu untuk menjauh dan tetap hidup seperti dalam rekaman. Gas kembali sebelum keduanya sempat melarikan diri, dan Bardock menyadari dengan cemas bahwa Gas tidak terluka oleh serangannya. Gas memutuskan untuk segera menyelesaikan pertarungannya sekarang karena Elec telah menaruh kepercayaan kepadanya. Tepat saat Bardock bersiap menghadapi Gas, Mona itu menimpali dengan mengatakan bahwa Bardock sudah berbuat cukup banyak untuk mereka dan menyuruh Bardock untuk pergi dan menyelamatkan dirinya sendiri. Gas yang tidak sengaja mendengar percakapan itu secara samar memberitahu Bardock bahwa entah ia lari atau tidak, bangsa Seiya pada akhirnya akan lenyap. Ternyata rencana untuk melenyapkan bangsa Seiya oleh Frieza sudah diketahui oleh para Eaters. Meskipun Bardock sendiri tidak mengerti dengan maksud ucapan dari Gas, Bardock menolak untuk melarikan diri dan keduanya memulai pertarungan mereka. Meskipun Bardock berusaha dengan gagah berani, Bardock tampaknya bukan tandingan dari Gas. Terlebih saat ini, Gas melepaskan segala kekuatan dari sifat liarnya. Sementara itu, Mona Ito dengan cepat kembali ke rumahnya di mana ia mengambil bola naga Cerulean yang ia simpan. Mona Ito berniat menggunakannya untuk membantu Bardock yang terus tidak menyerah meskipun situasinya semakin memburuk. Mona Ito memanggil Toronbo dan memintanya untuk mengirim Bardock kembali ke planet asalnya. Namun saat Toronbo menghubungi Bardock melalui telepati tentang permintaan tersebut, Bardock menolak dengan mengatakan bahwa ia lebih baik mati daripada melarikan diri, sambil terus memberi tekanan sebanyak mungkin kepada Gas. Mona Ito sekali lagi mendesak Bardock untuk melarikan diri, tetapi ia tetap menolak. Mona Ito kemudian bertanya kepada Bardock apakah ada permintaan lain yang Bardock inginkan, dan Bardock menjawab bahwa ia ingin melihat putra-putranya sejahtera. Nah, permintaan dari Bardock agar putra-putranya sejahtera ini tentu terkabul bagi Goku ya guys. Karena seperti yang kita ketahui, jika Goku kini menjadi seorang petarung yang kuat dan bahkan memiliki kekuatan dewa, ia juga memiliki keluarga yang rukun dan sahabat-sahabat yang baik yang selalu ada di sampingnya. Lantas, bagaimana dengan nasib kakaknya, Raditz? Bukankah Raditz masih jauh untuk dikatakan sejahtera? Apakah permintaan dari Bardock tidak berlaku bagi Raditz? Aku harap gambar ini bisa menjadi kenyataan. Jika Red Ribbon bisa menciptakan Cell Max, bukankah tidak mustahil jika Raditz bisa dihidupkan kembali dengan teknologi Red Ribbon? Karena bagaimanapun, Raditz adalah karakter yang layak untuk dikembangkan seperti Vegeta. Ya, tapi ini aku hanya berandai-andai aja ya guys. Oke lanjut, dari kejauhan,
para Hitters melihat cahaya dari tempat Mona itu. Merasa penasaran, Elec memutuskan untuk pergi dan memeriksanya. Ia memerintahkan Oil dan Maki untuk pergi lebih dulu dan menyambut kapal Frieza. Gas akhirnya berhasil membuat Bardock terkapar, meskipun ia menjadi lelah dalam prosesnya. Gas mendekati Bardock dan mencengkeram ekornya. Gas lalu membanting dan menendang Bardock hingga ekornya terlepas. Gas mencoba menghabisi Bardock, menciptakan tombak energi dan melemparkannya. Tetapi Mona itu mencegatnya dan tombak itu menembus bahunya. Gas menjadi marah karena gangguan yang terus-menerus dan melepaskan sifat liar sepenuhnya. Ia menghantam Mona itu bersama Bardock dengan keras, lalu mencekik leher Bardock. Gas mengatakan bahwa setelah ia membunuh Mona itu, Gas akan lanjut membunuh Granola, dan Bardock akan mati tanpa berhasil melindungi siapapun. Sekali lagi, Bardock menolak untuk menyerah dan terbukti mampu melawan. Gas bertanya mengapa Bardock terus bertarung dalam pertarungan yang tidak dapat ia menangkan. Apakah itu untuk menebus dosa-dosanya sebagai seorang Seiya atau hanya untuk membalaskan dendam atas kematian Wesley? Bardock menjawab bahwa alasannya bukan keduanya. Bardock menjadi semakin kuat dan mengatakan dalam pertempuran hidup dan mati, tujuan Bardock hanya satu, yaitu memperoleh kemenangan. Keadaan kini berubah. Bardock berhasil memunculkan Gas yang tercengang dengan peningkatan kekuatannya. Gas mengatakan bahwa bangsa Seiya seharusnya tidak memiliki kekuatan yang lebih tinggi selain berubah menjadi kera besar. Bardock menjelaskan bahwa bangsa Seiya memiliki cara untuk bertambah kuat setiap kali mereka melampaui batasannya. Bardock melanjutkan serangannya terhadap Gas, dan dengan ledakan energi yang kuat, Gas pun berhasil dikalahkan. Setelah menyaksikan akhir pertarungan, Elec mendekati Gas yang tidak sadarkan diri. Elec mengatakan bahwa Gas harus menggandakan pelatihannya mulai saat ini. Elec menoleh ke arah Bardock yang kini kelelahan dan terjatuh. Elec mengatakan dengan samar jika bangsa Seiya tidak mengetahui rencana Frieza, dan menambahkan jika bangsa Seiya adalah bangsa yang mudah ditipu. Ketika bangsa Seiya asik bertarung, mereka akan kaget ketika ada meteor jatuh di atas kepala mereka. Ucapan dari Elec tentu membingungkan Bardock. Ketika Bardock bertanya apa maksud perkataan Elec, Elec mencabut senjatanya dan menembak Bardock tepat di lengannya. Bardock pun terjatuh dari tebing, terhuyung mundur dan tak terlihat lagi. Maki menghubungi Elec, memberitahu bahwa Frieza telah tiba, dan Elec pun pergi sambil membawa Gas bersamanya. Beberapa saat kemudian, Mona itu menghampiri Bardock, menyembuhkannya dan memberi selamat kepadanya karena telah memenangkan pertarungan. Di planet sereal, Goku, Vegeta, dan Mona itu berdiri dalam keterkejutan setelah mendengarkan rekaman data scouter milik Bardock. Saat Goku mengingat semakin banyak kenangan tentang orang tuanya, Goku menyadari bahwa kembalinya Bardock ke planet Vegeta setelah pertarungannya dengan Gas adalah bagian dari apa yang mendorong Bardock dan Gine untuk mengirim Goku pergi dari planet itu saat masih bayi. Goku menyadari sesuatu yang serius. Ia merasa bahwa akhirnya Goku mengerti tentang apa itu kebanggaan dan harga diri bangsa Seiya. Dan Goku juga merasa jika dirinya telah kehilangan kepercayaan pada kekuatannya sendiri. Vegeta yang sama seriusnya menyadari bahwa ia telah melupakan kebanggaan bangsanya yang telah ia taruh pada dirinya sendiri sejak lama. Vegeta justru malah terlalu fokus untuk menebus dosa masa lalunya. Ya, kedua Seiya ini akhirnya mulai mengingat kembali siapa diri mereka sebagai bangsa yang selalu bertarung antara hidup dan mati. Tidak peduli sekuat apapun musuh di hadapannya, bangsa Seiya akan selalu tumbuh menjadi lebih kuat. Mona itu merenungkan cara unik yang diwariskan Bardock. Mona itu mengatakan bahwa kebanggaan suatu bangsa bukanlah tentang penebusan dosa, bukan juga soal balas dendam, tetapi menerima sifat alami mereka dan tetap berpegang teguh pada keyakinan. Mona itu pun segera menyembuhkan Goku dan Vegeta. Sementara itu, setelah beberapa menit berlalu, Gas yang masih terbang di angkasa setelah ditinggal oleh Goku akhirnya memasuki jangkauan teleportasi dan berpindah keluar rumah Mona itu. Elec yang mengetahui jika Gas sudah kembali memberitahu Maki untuk memindahkan kapal mereka guna mengamati pertarungan dari kejauhan. Goku dan Vegeta keluar dari rumah Mona itu. Mereka telah pulih sepenuhnya dengan tekad baru. Goku dan Vegeta sudah tidak peduli dengan hidup atau mati. Satu hal yang pasti, mereka berdua akan mati-matian memenangkan pertarungan. Sama seperti yang Bardock lakukan, Goku dan Vegeta pun akhirnya memutuskan untuk bertarung bersama. Mereka langsung menggunakan kekuatan penuh dari Ultra Instinct dan Ultra Ego. Meskipun Gas awalnya tidak terkesan dengan kekuatan duo itu, serangan kombinasi mereka yang terkoordinasi dengan baik perlahan mulai mendorongnya mundur.
Gas mulai terpojok yang membuat Maki dan Oil khawatir, tetapi Elec yakin karena permintaan gas untuk menjadi yang terkuat adalah setelah Ultra Instinct dan Ultra Ego digunakan. Itu berarti kekuatan gas di atas kedua wujud tersebut. Benar saja, gas mampu mendorong serangan tersebut. Menyadari jika ada kesempatan, Vegeta meninggalkan Goku dan menyerang Gas secara langsung. Gas melihat serangan kejutan itu dan brutal. Gas mengalahkan Vegeta dengan kombinasi pukulan berat dan bersiap untuk menghabisinya. Sementara itu, Goku berhasil melemparkan serangan Vegeta yang mengarah ke salah satu kota Sugarian. Goku kembali untuk membantu Vegeta tepat saat Vegeta mendaratkan pukulan keras ke wajah Gas. Gas merasa bingung dengan kekuatan Vegeta yang malah meningkat ketika tubuhnya terluka parah. Vegeta mengatakan jika luka di tubuhnya justru akan membuat kekuatannya semakin bertambah. Gas kemudian berencana untuk membuat Vegeta tak sadarkan diri. Ia terus menyerang Vegeta dengan serangkaian serangan yang menyakitkan. Namun Vegeta membalasnya dengan pukulan yang lebih kuat. Merasa marah, Gas melanjutkan serangannya. Ia menggunakan kemampuan teleportasinya dengan ujung jari untuk terus memindahkan Vegeta ke dalam jangkauan serangannya. Goku mencoba untuk maju, tetapi Vegeta menyuruhnya mundur. Vegeta mencoba untuk menyerap semua serangan Gas guna meningkatkan kekuatannya. Vegeta kembali menyerang dengan kekuatannya yang kini sudah meningkat. Sambil memikirkan cara menciptakan Ultra Instinct versinya sendiri, Goku menuju dataran tinggi di dekatnya dan mulai bermeditasi. Gas yang mulai kelelahan kembali melancarkan serangan mematikan kepada Vegeta. Gas mengatakan bahwa Vegeta seharusnya tidak mampu bangkit lagi. Alangkah kagetnya Gas ketika melihat Vegeta kembali berdiri dan langsung menyerang Gas yang ketakutan sambil menutup matanya. Tetapi saat membuka matanya, Gas melihat bahwa Vegeta telah mencapai batasannya dan pingsan karena kelelahan. Gas kemudian menciptakan sebuah pedang untuk menghabisi Vegeta. Tetapi saat ia menghunus pedangnya, pedang itu hancur mengenai barrier yang mengelilingi Vegeta. Barrier itu ternyata dibuat oleh Goku. Goku kemudian memindahkan tubuh Vegeta ke sisinya. Seolah mendapatkan jawaban dari meditasinya, Goku tersenyum dan mendekati Gas. Goku mulai meningkatkan kekuatannya dan menjadi True Ultra Instinct. Goku menjelaskan bahwa ia membutuhkan hati yang tenang dan tentram untuk keadaan Master Ultra Instinct. Tetapi dalam keadaan Saiyan, Goku dapat menggunakan emosinya. Senyuman percaya diri Goku membuat Gas kembali teringat akan Bardock. Gas terbang ke arah Goku dengan marah dan saling bertukar pukulan di wajah. Meski Goku hanya terkena sedikit serangan karena sempat menghindar, Goku memanfaatkan keunggulannya. Ia terus menyerang dan tidak memberikan Gas kesempatan hingga akhirnya melancarkan Kamehameha. Goku merasa jika dirinya sedikit lebih kuat dari Gas, namun mengatakan jika ia tidak memiliki banyak waktu. Vegeta tersadar dan mengatakan jika gaya bertarung Goku terlihat absurd, tampak seperti bukan Ultra Instinct. Gas kemudian memunculkan bermacam-macam senjata dan melemparkannya, tetapi Goku dengan cepat menghindarinya dan menggunakan senjata gas untuk menyerang. Sebelum akhirnya menyelesaikan pertarungan dengan tendangan keras yang secara telak mengalahkan Gas. Elec mendekati Gas. Kesal dengan kekalahan Gas, Elec mengingatkan Gas bahwa mengalahkan bangsa Seiya hanyalah batu loncatan dan tujuan sebenarnya adalah mengalahkan Frieza. Maka dari itu, Elec menyuruh Gas untuk menang meskipun Gas sendiri harus mati. Oil dan Maki merasa jika Elec terlalu berlebihan terhadap Gas. Goku memberitahu Elec bahwa ia tidak perlu memaksa Gas untuk bertarung karena Goku siap bertarung kapan saja, tetapi Elec mengatakan kepadanya bahwa tidak ada lain kali untuk bertarung. Tiba-tiba, sebuah pancaran energi yang dahsyat mengelilingi tubuh Gas yang sekarang terlihat menjadi lebih tua. Setelah memperoleh kekuatan yang sangat besar dengan mengorbankan hampir seluruh sisa hidupnya, Gas menggunakan telekinesis untuk mencengkram leher Goku dan mulai kicknya. Goku berhasil melarikan diri dengan teleportasi dan mencoba menyerang dari belakang, tetapi Gas dengan santai menepisnya. Gas mengklaim bahwa ia tidak pernah merasa begitu hidup. Setiap sel di dalam tubuhnya terasa seperti terbakar dan memberikan ia kekuatan yang luar biasa. Gas melemparkan Goku ke hutan dan mengurungnya ke dalam tornado. Gas kemudian terus menembakkan tembakan energi yang kuat ke arah Goku hingga terjatuh ke tanah. Gas mengangkat Goku. Ia memukulinya dengan tinju spektral raksasa dan sepatu boot yang terbuat dari ki.
Tiba-tiba, sebuah tembakan muncul di antara keduanya yang ternyata berasal dari Granola yang baru tersadar. Granola menerjang maju dan menjauhkan Goku dari gas. Granola menjelaskan kepada Goku bahwa saat ia berbaring, Granola juga mendengar rekaman Bardock pada skauternya dan bertanya kepada Goku apakah Goku bersedia bertaruh dan percaya pada kekuatan Granola. Goku mengiyakannya dan mempertaruhkan segalanya kepada Granola. Goku mengatakan bahwa ia akan mencoba mengulur waktu untuk Granola dapat menembakkan serangan terkuatnya. Goku dan Gas terus bertarung dengan Goku yang berhasil memberikan tendangan yang cukup kuat kepada Gas, membuat Gas mengalami luka yang cukup parah karena tubuhnya mulai melemah. Setelah menyadari jumlah energi yang dibangun oleh Granola sangat besar, Gas melemparkan serangan energi kepada Granola. Namun Goku mampu melindungi Granola dengan menciptakan sebuah barrier. Marah dengan tindakan Goku, Gas melepaskan rentetan ledakan energi ke arah Goku. Ketika akan kembali menyerang Granola, Vegeta yang masih terluka menyerang Gas dan menuntut Granola untuk bergegas. Maki dan Oil turut bergabung dalam pertarungan, tetapi Monaito muncul dan membuat keduanya tertidur menggunakan hipnotis. Setelah akhirnya mengumpulkan cukup energi untuk serangannya, Gas sekali lagi mencoba menyerang Granola. Dan Elec mengingatkan Granola, jika Granola menembakkan serangannya, maka planet sereal akan hancur. Namun tiba-tiba saja, Master Ultra Instinct aktif, dan Goku memunculkan wujud spektral raksasanya. Seperti pada saat pertarungannya melawan Moro, Goku mencengkram Gas lalu melemparkannya ke langit. Dengan penglihatannya yang belum pulih sepenuhnya, Granola tidak dapat membidik dengan baik. Namun berkat bantuan dari Oatmeal, Granola berhasil melancarkan serangan dan mengenai Gas secara langsung, menciptakan ledakan yang mengguncang seluruh planet. Gas terjatuh ke tanah dalam keadaan terluka parah. Granola memberitahu Maki dan Oil bahwa ia tidak Gas karena Granola tidak lagi memiliki keinginan untuk balas dendam. Granola pun menyuruh Maki dan Oil untuk membawa Gas pergi dari planet ini. Granola lanjut meminta maaf kepada Goku dan Vegeta atas semua yang telah ia lakukan. Setelah serangan dahsyatnya, Granola terjatuh dan mulai batuk darah. Granola mengatakan jika serangan yang ia gunakan sebelumnya memakai sisa usia yang ia miliki. Monaito mendekat dan mencoba menggunakan teknik penyembuhannya. Monaito terkejut karena sekarang ia dapat memulihkan kembali setiap orang ke keadaan primanya. Ini disebabkan karena Monaito terbiasa menggunakan teknik penyembuhannya. Setelah Granola, Monaito juga menyembuhkan Goku dan Vegeta. Sekarang mereka bertiga pun dalam keadaan prima. Tepat saat Elec berencana untuk mundur, tiba-tiba sebuah serangan energi menembus perut Monaito yang ternyata berasal dari Gas yang bangkit kembali. Granola bergegas membantu Monaito, sedangkan Goku dan Vegeta berubah menjadi True Ultra Instinct dan Ultra Ego untuk menghadapi Gas sekali lagi. Seolah tidak dapat merasakan sakit, Gas terus bangkit meski sudah diserang oleh Goku dan Vegeta. Menyaksikan pertempuran itu, Elec dengan gila terus mendesak Gas untuk musuh-musuhnya sebelum ia mati. Maki muncul di depan Elec. Ia merasa khawatir kepada Gas dan menyarankan agar mereka mundur dan mencoba lagi di lain waktu. Tetapi Elec menampar saudara perempuannya. Ia menyatakan tidak akan ada waktu berikutnya untuk Gas karena masa hidupnya akan segera habis. Gas yang mendengar ucapan Elec seketika terkejut saat mengetahui bahwa ia akan mati. Gas menatap wajahnya yang membusuk pada pantulan air danau. Gas begitu terpukul dengan apa yang terjadi pada dirinya. Gas hanya bisa terdiam saat Elec menyuruhnya untuk menenangkan diri dan meminta Gas untuk berguna baginya sampai akhir hidupnya. Tepat pada saat itu, Frieza tiba di planet sereal, membuat semua orang terkejut dengan kedatangannya. Frieza menyapa Gas dengan santai dan bertanya kepadanya mengapa para Heaters meminta ia untuk datang ke planet sereal. Gas meningkatkan kembali kekuatannya dan maju menerjang Frieza. Namun sang tirani itu dengan mudah mengalahkan Gas. Semua orang terkejut dengan pemandangan itu dan Gas perlahan mati karena luka dan kondisinya. Gas pun membusuk menjadi tengkorak. Frieza mengalihkan perhatiannya kepada Elec yang merasa takut dengannya.
Frieza bertanya lagi mengapa Elec menghubunginya dan meminta ia untuk datang ke planet sereal. Elec dengan gugup mengatakan jika itu adalah miskomunikasi di pihaknya. Tetapi Frieza sadar bahwa Elec memancingnya datang untuk dibunuh oleh Gas. Namun faktanya, Frieza jauh lebih kuat dari Gas. Frieza mendekati Elec. Frieza mengungkapkan bahwa ia selalu tahu tentang rencana para Hitters yang ingin merebut kekuasaannya. Tetapi Frieza membiarkan Elec karena ia ingin memanfaatkan Elec untuk keuntungan pasukan Frieza. Elec terkejut dan Frieza menyatakan jika tak ada satupun hal di alam semesta ini yang tidak diketahuinya. Contohnya seperti fakta bahwa Elec sebenarnya adalah yang terlemah di keluarganya. Merasa kesal dengan ucapan Frieza, Elec mencoba menyerangnya. Namun Frieza memblokirnya dan melenyapkan Elec. Frieza kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Goku dan Vegeta. Ia menyapa mereka dengan santai. Keduanya menuntut untuk mengetahui bagaimana Frieza mampu mengalahkan Gas yang berstatus sebagai kesatria terkuat di alam semesta. Frieza menyatakan bahwa mungkin karena ia berlatih di dimensi lain, maka Frieza tidak dapat dihitung sebagai bagian dari alam semesta. Frieza berspekulasi karena ia berada di dimensi lain, maka dirinya menjadi dikecualikan dari gelar kesatria terkuat. Frieza lanjut memberitahu Goku dan Vegeta bahwa di salah satu planet yang ditaklukkannya ada sebuah ruangan di mana waktu berjalan lebih lambat daripada dunia luar, dan ia sudah berlatih selama 10 tahun untuk memperoleh kekuatan ini. Wah gila sih guys, 10 tahun loh. 4 bulan aja latihan, Frieza bisa jadi Golden Frieza dan setara sama Super Saiyan Blue. Lah ini 10 tahun. Wah sekuat apa Frieza sekarang ya guys? Frieza mengungkapkan bahwa ia tidak tahan melihat para Saiyan terus-menerus melampauinya. Goku dan Vegeta terkejut mendengar berita ini dan Frieza pun berubah ke bentuk barunya. Frieza memperkenalkan wujud barunya dengan sebutan Black Frieza. Frieza menunjukkan sedikit kekuatannya dengan mengalahkan Goku dan Vegeta yang berada dalam kekuatan penuh mereka. Wah gila sih, Ultra Ego dan Ultra Instinct cuma satu hit ya guys. Frieza memutuskan untuk mengampuni mereka dan mulai pergi. Frieza lalu melihat Oil dan Maki yang ketakutan dan menawarkan mereka untuk bekerja sebagai koki dan pelayan di pasukannya. Maki dan Oil pun setuju dan menjadikan Frieza sebagai tuan baru mereka. Whis kemudian muncul dan menyembuhkan Mona Ito sebagai hadiah untuk Goku. Mona Ito merasa bingung tentang siapa Whis dan terkejut mendengar bahwa Whis adalah seorang malaikat. Whis meminta Goku dan Vegeta untuk segera pergi bersamanya karena Beerus tidak tahu bagaimana cara membuat yakisoba instan. Goku bertanya kepada Granola apakah ia ingin bergabung dengan mereka untuk berlatih di planet Beerus. Namun Granola menolak ajakan Goku. Sebaliknya, ia ingin menemukan bola naga untuk memperbaiki kerusakan pada planet sereal. Vegeta memberikan Granola radar bola naga dan Mona Ito memberikan scouter milik Bardock kepada Goku. Granola mengucapkan terima kasih atas segalanya kepada Goku dan Vegeta dan setelah berpamitan, mereka pun pergi bersama Whis meninggalkan planet sereal. Goku bertanya kepada Whis, apakah makhluk terkuat di alam semesta yang dibicarakan oleh Oracle Peace sebenarnya adalah Frieza? Tetapi Whis mengatakan bahwa itu bisa saja atau justru bisa jadi orang lain yang telah muncul di tempat lain. Setelah pertempuran di planet sereal dan terungkapnya Black Frieza yang mengejutkan, Goku dan Vegeta menyadari jika mereka telah tertinggal dari sang tirani galaksi dan melanjutkan pelatihan mereka di planet Beerus. Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton. Like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah untuk kritik dan sarannya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.